Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 114. Untuk beberapa saat ia memang terganggu keseimbangannya. Namun dengan cepat pula ia berhasil memperbaiki kedudukannya. Mahisa Murti benar-benar tergetar melihat kekuatan ilmu kebal lawannya. Kemampuan ilmunya yang dilandasi dengan kekuatan yang sangat besar tidak mampu menembus perisai ilmu kebalnya. Meskipun ia mampu mengguncangnya, namun lawannya itu sama sekali tidak terluka karenanya. Dalam pada itu, lawannya itu pun tertawa berkepanjangan. Katanya dalam nada tinggi. Apalagi yang akan kau lakukan, anak manis? Kau kira bahwa kau adalah orang yang berilmu paling tinggi di dunia ini, sehingga kau berani mendirikan sebuah perguruan dan mengambil alih padepokan Suryantal dengan semena-mena? Wajah Mahisa Murti menjadi tegang. Sementara itu lawannya telah berdiri sambil bertolak pinggang menghadapnya. Apakah kau berminat untuk mencobanya? Aku tadi memang terkejut mendapat serangan yang tiba-tiba itu. Aku kira kau tidak mampu melakukannya. Namun sekarang aku sudah bersiap. Karena itu jangan bermimpi untuk dapat menjatuhkan aku lagi, berkata pemimpin padepokan Manik Wungu itu. Mahisa Murti menjadi termangu-mangu. Tetapi ia pun telah mengambil keputusan untuk tidak lagi mempergunakan ilmunya yang mampu melontarkan serangan dari jarak tertentu. Namun ia berniat untuk bertempur dengan membenturkan wadaknya. Demikianlah maka pertempuran antara kedua orang itu telah berlangsung semakin sengit. Mereka saling berloncatan, menyerang dan menghindar. Namun betapapun Mahisa Murti bergerak dengan tangkas dan cepat, namun serangan-serangannya sama sekali tidak mampu menggoyahkan ilmu kebal lawannya, sehingga yang terjadi justru pengerahan tenaga anak muda itu tanpa arti. Bahkan semakin lama tenaganya justru menjadi semakin susut. Di tempat lain Mahisa Pukat telah bertempur pula melawan pemimpin padepokan Randu Papak. Ternyata anak muda itu harus mengerahkan segenap kemampuannya pula. Sekali-sekali, jika ia dengan ketangkasannya mulai mendesak lawannya, maka 2 atau 3 buah pisau-pisau kecil terbang menyergapnya, sehingga ia harus berloncatan menghindar, sehingga kedudukan lawannya menjadi kuat kembali. Bahkan serangannya pun kemudian telah datang beruntun sehingga sekali-sekali Mahisa Pukat tidak mampu menghindar. Demikianlah maka pertempuran itu menjadi semakin seru. Jika orang-orang Bajra Seta mampu mendesak lawannya, maka yang terjadi atas pemimpin-pemimpin mereka agak berbeda. Baik Mahisa Murti yang melawan seorang yang berilmu kebal, maupun Mahisa Pukat yang bertempur melawan seorang yang mampu bergerak sangat cepat, sementara pisau-pisaunya merupakan senjata yang mendebarkan. Namun hampir berbareng pula keduanya telah mengerahkan ilmunya yang lain, yang hampir tidak ada duanya pula. Mahisa Murti yang bertempur melawan pemimpin padepokan Manik Wungu yang berilmu kebal itu telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk melampaui kecepatan lawannya. Dengan susah payah Mahisa Murti berusaha untuk tidak dengan langsung dikenai serangan lawannya. Tetapi Mahisa Murti selalu berusaha untuk menangkis serangan-serangan yang datang itu. Ia sangat jarang berusaha menghindarkan diri dari setiap serangan yang dilontarkan oleh lawannya. Meskipun beberapa kali Mahisa Murti terdorong dan bahkan terlempar jatuh di saat-saat ia menangkis serangan lawannya, namun ia tidak berusaha untuk merubah cara yang sudah dipergunakannya, seolah-olah ia sama sekali tidak mampu mempelajari pengalamannya yang sudah terjadi sebelumnya. Pertempuran antara Mahisa Pukat dengan pemimpin padepokan Randu Papak pun berlangsung dalam keadaan yang sama. Pertempuran itu berlangsung sebagaimana terjadi sebelumnya. Serang-menyerang. Sekali-sekali pisau-pisau kecil meluncur dengan cepat. Namun ternyata pertempuran itu tidak segera dapat diketahui siapakah yang akan menang dan siapakah yang akan kalah. Tetapi kedua pemimpin padepokan itu menjadi sangat gelisah ketika orang-orang mereka menjadi semakin terdesak. Ternyata orang-orang Bajra Seta memiliki ilmu yang menggetarkan jantung mereka. Mahendra yang menyaksikan pertempuran antara kedua anaknya melawan kedua orang pemimpin padepokan itu menjadi berdebar-debar juga. Untuk beberapa lama mereka melihat justru anak-anaknya yang terdesak. Mahisa Murti sama sekali tidak mempunyai kesempatan karena lawannya selalu terlindung di balik ilmu kebalnya. Sementara Mahisa Pukat beberapa kali harus berloncatan surut untuk menghindari pisau-pisau tajam yang menyambarnya. Namun yang kemudian disusul dengan serangan-serangan wadak yang menggetarkan. Pertempuran yang demikian itu terjadi beberapa saat lamanya tanpa ada perubahan.
Bahkan Mahendra menjadi agak cemas bahwa kedua anaknya memang mengalami kesulitan. Tetapi ketika Mahendra berusaha mendekati arena pertempuran kedua anaknya itu, maka ia pun mulai melihat bahwa satu perubahan telah terjadi. Mahisa Murti yang bertempur dengan lawannya yang berilmu kebal itu, mulai berusaha untuk mendapatkan tempat di arena sehingga ia tidak selalu terdesak surut. Semakin lama keseimbangan pertempuran itu memang berubah. Jika terjadi benturan-benturan, maka Mahisa Murti justru berusaha untuk memaksakan kekuatan ilmunya menembus ilmu kebal. Mula-mula Mahisa Murti memang tidak pernah berhasil. Ilmu kebal orang itu bagaikan selapis baja yang tebal mengelilingi tubuhnya sehingga setiap serangan Mahisa Murti tidak berarti sama sekali. Namun semakin lama, serangan-serangan Mahisa Murti mulai terasa di kulit daging lawannya. Mahisa Murti dan setiap kali membenturkan kekuatannya itu tidak juga menjadi jera meskipun sekali-sekali ia terdorong, terlempar dan terbanting jatuh. Lawannya mula-mula tidak segera mengerti apa yang terjadi atas dirinya. Tetapi ia pun kemudian menyadari bahwa ternyata lawannya mulai mampu menembus perisai ilmu kebalnya. Bagaimana mungkin, desis pemimpin Padepokan Manik Wungu itu di luar sadarnya. Namun sebenarnya lah. Ketika benturan-benturan itu terjadi lagi, maka pemimpin Padepokan Manik Wungu itu mulai merasa kulitnya menjadi sakit. Bahkan perasaan sakit itu justru serasa merasuk sampai ke tulang sumsum. Pemimpin Padepokan Manik Wungu itu mulai menjadi gelisah. Jika semula ia memastikan akan dapat membunuh lawannya yang masih muda itu dan kemudian bertempur di antara orang-orangnya untuk melepaskan dendam dan kemarahannya, serta membunuh setiap orang yang menghadapinya tanpa ampun, maka ia mulai meragukan bahwa niatnya itu akan terjadi. Beberapa kali orang itu mencoba. Namun setiap kali justru lawannya semakin berhasil menusuk tembus ilmu kebalnya yang selama ini dibanggakannya. Ilmu iblis manakah yang mampu menembus ilmu kebalku, geram orang itu. Dalam pada itu Mahisa Murti memang selalu berusaha untuk menyentuh tubuh lawan. Dalam benturan yang keras, yang dapat membantingnya jatuh, atau sentuhan-sentuhan lembut sekedar menyinggung kulitnya. Namun pada serangan-serangan balasannya, anak muda itu benar-benar telah berhasil menguak ilmu kebal lawannya. Bahkan bukan saja ilmu kebalnya, namun pukulan-pukulan Mahisa Murti kemudian terasa menjadi semakin berlipat-lipat kuat dan kerasnya. Dengan demikian maka pada benturan-benturan yang kemudian terjadi, bukan Mahisa Murti lah yang terdorong surut atau terlempar jatuh. Tetapi pemimpin Padepokan Manik Wungu itulah yang kemudian terbanting jatuh. Kulitnya bagaikan terkoyak dan tulang-tulangnya seakan-akan telah menjadi retak. Gila! Apakah yang telah terjadi? Pemimpin Padepokan itu hampir berteriak. Mahisa Murti sama sekali tidak menjawab. Namun dalam keadaan yang telah menentukan akhir dari pertempuran itu, Mahisa Murti benar-benar telah menjadi mapan. Meskipun tubuhnya terasa sakit di setiap sendinya, serta pedih yang menyengat, namun ia mulai yakin bahwa kemenangan akan dapat direbutnya dari lawannya yang berilmu kebal itu. Meskipun demikian Mahisa Murti tidak menjadi lengah. Kemungkinan lain masih dapat saja terjadi. Sementara itu Mahisa Pukat yang bertempur melawan pemimpin dari Padepokan Randu Papak pun telah mulai mendesak lawannya pula. Lawannya yang mampu bergerak cepat dan sekali-sekali melontarkan pisau-pisau kecilnya itu rasa-rasanya telah kehilangan kesempatan. Tetapi benturan ilmu dan sentuhan-sentuhan yang terjadi antara Mahisa Pukat dan lawannya ternyata lebih jarang dari Mahisa Murti, karena lawannya kadang-kadang justru mengambil jarak untuk melontarkan pisaunya. Meskipun demikian, namun akhirnya lawannya itu pun merasa heran bahwa ia tidak mampu mempertahankan kekuatan dan kemampuannya lebih lama lagi. Ia sadar bahwa seseorang yang menjadi letih, tenaganya memang akan menyusut. Tetapi tentu tidak akan secepat yang dialaminya itu. Beberapa kali ia mencoba menghentakkan kekuatan dan kemampuannya untuk menghancurkan lawannya yang muda itu. Tetapi semakin sering terjadi benturan dan sentuhan dengan lawannya itu, maka rasa-rasanya tubuhnya memang menjadi semakin lemah. Dalam kebingungan itu, maka lawan Mahisa Pukat itu telah berusaha untuk dengan segera mengakhiri pertempuran. Meskipun ia sadar bahwa kekuatan ilmu lawannya yang masih muda itu akan mampu mengimbangi ilmu praharanya, namun ia masih ingin membuktikan bahwa ia masih mempunyai kekuatan puncaknya untuk melawannya. Karena itu, maka pada satu kesempatan, lawan Mahisa Pukat itu telah mengambil jarak. Kemudian menyadari bahwa ternyata lawannya mulai mampu menembus perisai ilmu kebalnya.
Mahisa Pukat tidak memburunya. Namun ia sadar bahwa lawannya tentu akan mengulangi serangannya dengan ilmu puncaknya. Dorongan angin prahara. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun telah mempersiapkan ilmunya pula. Ia meyakini bahwa ilmunya akan dapat mengimbangi angin prahara yang dapat dilontarkan oleh lawannya itu. Karena itu, demikian lawannya menghentakkan ilmunya sambil berlutut dengan sebelah lututnya dan menjulurkan kedua tangannya dengan telapak tangan terbuka ke arahnya, maka Mahisa Pukat pun telah melepaskan ilmunya pula. Ilmu yang mampu melontarkan kekuatan yang luar biasa besarnya disertai dengan udara panas membara. Kedua ilmu itu saling berbenturan. Namun Mahisa Pukat sendiri terkejut akan akibatnya. Ternyata bahwa yang terjadi sama sekali berbeda dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Kedua kekuatan itu memang berbenturan. Tetapi dengan keseimbangan yang jauh berbeda. Ilmu yang terlontar dari tangan pemimpin Randu Papak itu sama sekali tidak sepadan dengan ilmu yang telah dilontarkan oleh Mahisa Pukat. Jika semula kedua ilmu berbenturan dalam keadaan yang hampir seimbang, maka yang terjadi kemudian sama sekali jauh berbeda. Kekuatan ilmu pemimpin Padepokan Randu Papak itu hampir tidak berarti sama sekali. Sehingga dengan demikian maka kekuatan ilmu Mahisa Pukat sama sekali tidak terhambat. Ilmu yang dahsyat itu langsung meluncur menghantam tubuh pemimpin Padepokan Randu Papak itu, hampir tanpa hambatan. Karena itu, maka tubuh itu telah terlempar beberapa langkah surut. Bagaikan melayang dan jatuh terbanting di tanah. Sementara itu, panasnya bara api bagaikan telah menghanguskan jantung di dalam dadanya. Pemimpin Padepokan Randu Papak itu menggeliat. Terdengar ia berdesis tertahan. Namun sejenak kemudian ia pun telah terdiam. Mahisa Pukat melangkah dengan ragu-ragu mendekat. Namun ia pun kemudian telah yakin bahwa lawannya itu telah terbunuh di luar kehendaknya. Tetapi Mahisa Pukat memang tidak mempunyai pilihan lain. Meskipun ia tidak menyangka bahwa kekuatan ilmu lawannya sama sekali tidak berarti lagi. Mahisa Pukat memang telah mempergunakan ilmunya yang jarang ada duanya. Dalam setiap sentuhan, maka ia telah menyusupkan getaran yang mampu memperlemah kekuatan ilmu lawannya itu, atau bahkan seakan-akan telah menghisapnya. Namun Mahisa Pukat sendiri tidak menyangka bahwa ilmu lawannya, pemimpin Padepokan Randu Papak itu, seakan-akan telah habis terhisap. Karena itu, maka perlawanannya atas ilmunya sama sekali tidak berarti dan tidak memberikan perlindungan pada tubuhnya yang kemudian terkapar di tanah. Orang-orang Bajraseta yang sempat menyaksikan kekalahan pemimpin Padepokan Randu Papak itu telah bersorak kegirangan. Dengan demikian maka mereka pun bertempur semakin seru. Mereka tidak lagi dapat dipengaruhi oleh sikap keras, kasar dan liar dari lawan-lawannya yang berasal dari sarang siluman itu. Sementara itu, orang-orang dari Padepokan Manikwungu dan Randu Papak itu pun telah menjadi semakin gelisah menghadapi kenyataan itu. Bahkan mereka telah menunjukkan gejala keputusasaan. Namun justru keputusasaan itu merupakan langkah-langkah yang sangat berbahaya. Orang-orang dari kedua padepokan itu bagaikan menjadi gila. Mereka tidak lagi mempunyai pikiran lain daripada mati, sementara sifat dan watak mereka yang benar-benar bagaikan siluman itu telah tertuang sampai tuntas. Orang-orang Bajraseta kadang-kadang memang menjadi ngeri melihat sikap lawan-lawan mereka. Bukan saja tingkah laku yang buas dan liar, yang kadang-kadang di luar perikemanusiaan dan tatanan peradaban, tetapi juga kata-kata yang kotor dan liar yang mereka teriakan tanpa segan. Namun orang-orang Bajraseta adalah orang-orang yang terlatih. Mereka sudah mendapat tempaan lahir dan batin. Dengan demikian mereka berusaha untuk mengatasi keadaan tanpa kehilangan nalar. Sehingga dengan demikian mereka tidak justru digulung oleh keadaan. Dalam pada itu, Mahisa Murti pun telah hampir menyelesaikan pertempuran. Lawannya benar-benar sudah tidak lagi memiliki pertahanan dengan ilmu kebalnya. Setiap terjadi benturan, maka lawan Mahisa Murti itulah yang kemudian menyeringai menahan sakit. Dengan demikian, maka lawan Mahisa Murti itu tidak lagi mampu menahan serangan-serangan anak muda yang luar biasa itu. Dalam keadaan yang paling gawat itu, maka ia menyadari bahwa lawannya tentu memiliki ilmu yang mampu meluluhkan kekuatan ilmu lawannya. Dengan nada gemetar oleh kemarahan dan dendam, pemimpin Padepokan Manikwungu itu pun telah berteriak. "Kau pengecut anak muda. Aku tidak mengira bahwa seorang yang perkasa dan masih semuda umurmu telah berlaku licik dan curang." "Apa yang aku lakukan?" bertanya Mahisa Murti. Pemimpin Padepokan Manikwungu itu menggeram.
Dengan nada kasar ia berkata, "Kau curi ilmu dan kemampuanku. Kau tidak berani bertempur beradu dada." "Apakah hal itu merupakan kecurangan?" bertanya Mahisa Murti. "Sebagaimana kau menyerang kami di malam hari. Kau tidak berani bertempur beradu dada. Setelah kau menyerang dengan diam-diam di malam hari, sekarang kau curi ilmuku dengan licik," geram pemimpin Padepokan Manikungu itu. Tetapi Mahisa Murti menjawab, "Kau pergunakan ilmu kebalmu. Itu juga satu cara yang licik. Kau bersembunyi di balik tirai ilmumu. Kenapa hal itu kau lakukan?" "Omong kosong," berkata pemimpin Padepokan Manikungu itu. "Dengan ilmu kebalku aku bertempur dengan dada tengadah." "Apakah aku tidak berbuat demikian?" bertanya Mahisa Murti. "Aku bertempur dengan dada tengadah pula." "Tidak. Kau pengecut. Sebagaimana kau lakukan semalam," jawab pemimpin Padepokan Manikungu. "Jika demikian penilaianmu tentang kelicikan, kecurangan dan sifat-sifat pengecut agak berbeda dengan penilaianku. Yang aku lakukan adalah justru satu kemampuan yang sangat tinggi untuk memperhitungkan keadaan medan dan mengambil keuntungan daripadanya," berkata Mahisa Murti. "Jika demikian, maka katakan apa saja tentang kami, aku tidak berkeberatan. Namun sekarang yang pasti, kau tidak akan mampu bertahan terlalu lama lagi." Pemimpin Padepokan Manikungu itu tidak menjawab. Namun tiba-tiba saja tangannya bergerak, cepat sekali. Mahisa Murti tidak begitu tertarik perhatiannya atas lawannya yang memasukkan tangannya ke dalam sebuah kantong. Namun ternyata kemudian bahwa lawan Mahisa Murti itu telah mengambil sesuatu dari dalamnya dan melemparkannya ke arah Mahisa Murti. Mahisa Murti melihat gerak itu. Ia pun kemudian melihat sesuatu terbang ke arahnya. Dengan sigapnya maka tangannya telah menepis benda yang dilemparkan oleh lawannya itu. Tetapi Mahisa Murti terkejut. Ternyata seekor ular yang hanya sebesar jari-jarinya telah melekat di tangannya. Benda yang dilemparkan itu ternyata adalah seekor ular. Sejenak kemudian telah terdengar suara tertawa lawannya. Dengan bertolak pinggang ia berkata, "Nah, anak muda. Ular itu memang terlalu kecil. Tetapi bisanya jauh lebih tajam dari bisa ular yang manapun juga. Karena itu, betapapun kebanggaanmu atas ilmumu yang licik itu, namun kau akan segera mati." Mahisa Murti termangu-mangu. Ular yang menggigit tangannya itu masih saja melekat. Seakan-akan tidak akan pernah dapat dilepaskannya. "Pandanglah lama-lama," berkata lawannya. "Sebentar lagi matamu akan menjadi kabur. Dan kau akan jatuh tersungkur di tanah." Mahisa Murti sempat memperhatikan ular yang melekat di tangannya. Namun pada wajahnya sama sekali tidak nampak kecemasan bahwa bisa ular itu akan membunuhnya. Meskipun gigitan itu terasa pedih, namun Mahisa Murti berhasil mengatasi rasa sakitnya itu. Lawannya memang menjadi heran melihat sikap Mahisa Murti itu. Karena itu sekali lagi ia mencoba mempengaruhi perasaannya. "Anak muda, kau kira ular itu hanya semacam ular sihir yang tidak mampu membunuhmu. Ular itu benar-benar ular berbisa. Ular itu benar-benar ada sebagaimana kau lihat. Bukan sekedar wujud semu yang akan hilang dengan sendirinya." Mahisa Murti mengangguk. Katanya, "Aku tidak mengatakan bahwa ular itu sekedar wujud semu. Tetapi aku tidak yakin bahwa ularmu itu cukup berbisa bagi seseorang." "Kau boleh membuktikannya," berkata orang itu. "Sebentar lagi kau akan mati." Mahisa Murti tidak menjawab. Namun dengan tangannya yang lain, Mahisa Murti tiba-tiba saja telah memijit kepala ular yang tidak terlalu besar itu. Ternyata bahwa dengan mudah Mahisa Murti telah membunuhnya, sehingga gigitannya terlepas dari tangannya. "Ularmu mati Kisanak," berkata Mahisa Murti. "Tidak ada bedanya," berkata pemimpin Padepokan Manikungu. "Bisa ular itu sudah menusuk ke dalam urat darahmu." Tetapi Mahisa Murti tersenyum. Sambil melemparkan bangkai ular itu ia berkata, "Bisa ularmu memang sudah masuk ke dalam aliran darahku. Tetapi sayang, ular jenis itu tidak berbahaya sama sekali. Ular yang berkepala merah adalah ular yang jinak dan tidak menyakiti." "Bohong," teriak pemimpin Padepokan Manikungu. "Ular itu ular pudak grama. Ular yang memiliki bisa sangat tajam meskipun tidak setajam ular bandotan. Kenapa kau tidak mempergunakan ular bandotan saja, atau ular gadung yang berwarna hijau?
Bahkan ular weling yang loreng-loreng mempunyai racun yang dengan cepat dapat membunuh, berkata Mahisa Murti. Gila, geram orang itu. Ular pudak Grama mempunyai kekuatan racun melampaui ular gadung. Ular hijau itu mampu membunuh korbannya. Apalagi ular berkepala merah. Tetapi ularmu ternyata berbaik hati terhadapku. Ia tidak akan membunuhku, sahut Mahisa Murti. Anak iblis. Kau mempunyai ilmu kebal terhadap Bisahe? Orang itu hampir berteriak. Mahisa Murti tidak menjawab. Tetapi ia hanya tersenyum saja. Wajah orang yang telah gagal membunuh Mahisa Murti dengan bisa ular itu menjadi semakin marah. Ia tidak ingat lagi akan keadaannya, sehingga dengan tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang Mahisa Murti. Mahisa Murti mengerti bahwa orang itu sudah tidak lagi memiliki kekuatan ilmu yang berbahaya. Karena itu, maka Mahisa Murti tidak lagi terlalu mencemaskan serangan itu. Namun Mahisa Murti terkejut juga ketika tiba-tiba saja orang itu telah menggenggam sebilah keris kecil di tangannya. Patrem. Dengan sisa tenaga yang ada padanya, maka orang itu telah menusukkan patremnya ke dada Mahisa Murti. Mahisa Murti yang tidak menduga sebelumnya, telah bergeser selangkah. Namun demikian lawannya itu bergerak mengayunkan patremnya, maka Mahisa Murti telah mendorongnya ke samping. Ternyata bahwa tenaga dorong Mahisa Murti atas orang yang telah kehilangan kekuatannya itu mempunyai akibat yang parah. Pemimpin Padepokan Manik Wungu itu ternyata telah terlempar dan terbanting jatuh. Di luar dugaan Mahisa Murti, maka tenaganya terlalu besar sehingga pemimpin Padepokan Manik Wungu yang sudah tidak berdaya itu sama sekali tidak mampu menahan dirinya sehingga telah membentur dinding barak di Padepokan Bajraseta. Benturan itu sendiri tidak terlalu keras. Tetapi Mahisa Murti menjadi heran bahwa orang itu kemudian tidak lagi bangkit berdiri. Sekali ia menggeliat, namun kemudian bahkan ia telah tertelungkup. Mahisa Murti perlahan-lahan mendekatinya. Ketika lawannya itu tidak bergerak untuk beberapa lama, maka Mahisa Murti pun telah berjongkok di sampingnya. Namun ia tetap memperhitungkan kemungkinan lawannya itu dengan tiba-tiba telah mengayunkan patremnya itu. Tetapi ternyata lawannya itu tetap tinggal diam. Bahkan ketika Mahisa Murti menyentuhnya, orang itu sama sekali tidak bergerak. Baru kemudian, ketika Mahisa Murti memutar tubuh orang itu, barulah ia mengetahui. Ketika benturan yang tidak terlalu keras itu terjadi, maka patrem itu telah dengan tidak sengaja menusuk ke dadanya sendiri, sehingga orang itu telah menjadi lemah itu tidak mampu mengatasi kesulitan itu. Daya tahannya sama sekali tidak berdaya untuk mempertahankan diri dari keadaannya, sehingga pemimpin Padepokan Manik Wungu itu telah menghembuskan nafasnya yang penghabisan sekali. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu keadaan menjadi semakin buruk bagi orang-orang Padepokan Manik Wungu dan Randu Papak. Tetapi orang-orang Manik Wungu dan Randu Papak itu benar-benar bagaikan siluman. Dengan kasar, liar dan buas mereka telah menjadi bagaikan gila. Karena keputusasaan maka mereka justru menjadi semakin mengerikan, sehingga yang mereka lakukan sudah tidak lagi berada di dalam lingkaran peradaban. Namun demikian, mereka memang sudah tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Bagaimanapun juga, namun akhirnya mereka benar-benar telah dikuasai oleh orang-orang Bajraseta. Meskipun demikian, ternyata bahwa orang-orang Bajraseta tidak mampu menundukkan kekerasan hati mereka. Tidak seorang pun di antara mereka yang membiarkan dirinya tertawan. Mereka telah bertempur benar-benar sampai mati jika mereka tidak berhasil melarikan diri. Dengan demikian, maka orang-orang Bajraseta telah gagal menawan orang-orang Manik Wungu dan orang-orang Randu Papak. Bahkan orang-orang yang mengaku dari perguruan Suryantal itu pun tidak seorang pun yang menyerah. Mereka bertempur sampai kesempatan terakhir, atau berhasil melarikan diri. Tetapi ternyata ada juga 1-2 orang yang dalam keadaan luka parah. Mereka tidak mendapat kesempatan untuk membunuh diri. Mereka sama sekali sudah tidak mempunyai tenaga sama sekali untuk melakukannya. Namun agaknya ada juga di antara mereka yang dalam keadaan terluka parah masih sempat memungut butir-butir yang berwarna kehitam-hitaman dari dalam kantung ikat pinggang mereka. Tanpa ragu-ragu mereka telah menelan butir-butir itu. Hanya dalam beberapa hitungan, orang itu menjadi kejang dan kemudian mati membeku. Ternyata mereka telah menelan butir-butir racun yang memang sudah mereka persiapkan. Racun yang dapat mereka pergunakan untuk membunuh diri, tetapi juga dapat juga membunuh orang lain dengan memaksa menelan butir-butir yang berwarna gelap itu.
Beberapa lama pertempuran masih terjadi di sana-sini. Tetapi pertempuran itu pun segera berakhir. Orang-orang yang menyerang padepokan itu telah terkapar berserakan. Namun masih juga ada 1-2 di antara mereka yang masih hidup. Namun sudah sangat tidak berdaya. Mereka sudah tidak mampu menggerakkan tangan mereka untuk memungut racun yang tersimpan di dalam ikat pinggang mereka untuk membunuh diri. Dalam pada itu, kengerian yang sangat telah terjadi. Betapapun tabahnya orang-orang Bajraseta, namun menyaksikan akhir dari pertempuran itu, rasa-rasanya jantung mereka pun berdegup semakin keras. Mayat yang terbujur lintang terkapar di halaman padepokan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun ternyata telah menjadi sangat berdebar-debar menyaksikan apa yang telah terjadi. Bahkan di luar sadar, Mahisa Pukat pun berdesis. Jika kedua padepokan itu disebut sarang siluman, agaknya memang tidak salah. Orang-orang yang berada di padepokan itu benar-benar berwatak siluman. Dengan jantung yang berdegupan maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memerintahkan orang-orangnya yang utuh dan tidak terluka sama sekali untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka yang gugur dan terluka parah sehingga tidak mampu lagi keluar dari timbunan tubuh yang berserakan. Namun mereka harus juga mengumpulkan lawan mereka yang sudah terbunuh pula. Namun yang ternyata masih juga ada 1-2 di antara mereka itu hidup betapapun lemahnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memerintahkan kepada orang-orang Bajraseta untuk berusaha merawat mereka sehingga mereka tidak terlanjur mati. Tetapi seperti kawan-kawannya, maka mereka telah memilih mati daripada menjadi tawanan. Namun mereka tidak segera mendapat kesempatan untuk membunuh diri. Orang-orang Bajraseta telah mengawasi mereka sebaik-baiknya, agar mereka tidak sempat mendapatkan alat apa saja yang dapat mereka pergunakan untuk membunuh diri mereka sendiri. Yang mula-mula dilakukan oleh orang-orang Bajraseta adalah mengambil ikat pinggang dari orang-orang yang terluka berat itu, agar mereka tidak sempat mengambil racun dan membunuh diri dengan racun itu. Tetapi tanpa racun itu ada juga di antara mereka yang berhasil membunuh diri. Mereka sama sekali tidak menghiraukan darah mereka yang mengalir dari setiap luka yang tergores di tubuh orang-orang itu, sehingga mereka akan menjadi lemas dan mati karena kehabisan darah. Bahkan dalam keadaan yang demikian, orang-orang Manik Wungu dan Randu Papak itu masih juga merasa bangga akan gelar bagi padepokan mereka sebagai sarang siluman. Namun dalam pada itu, ada juga di antara orang-orang yang melarikan diri itu saling bertemu. Tetapi mereka sudah tidak berani lagi menyebut-nyebut nama dari padepokan dan perguruan yang baru itu. Mereka benar-benar telah berupaya untuk lari asal saja semakin jauh dari padepokan Bajraseta itu. Ternyata 2 orang yang mengaku putut itu benar-benar 2 orang anak muda yang perkasa, berkata salah seorang di antara mereka yang sempat berkumpul. Di samping mereka, maka orang-orang padepokan Bajraseta itu memiliki orang-orang yang sudah terlatih lahir dan batinnya. Seperti apapun lawan yang mereka hadapi, maka mereka akan bertempur dengan tenang. Apalagi ketika perasaan lawan mereka sudah mulai goncang. Maka tekanan terasa menjadi semakin kuat. Dalam pada itu betapapun besar dendam dan kemarahan oleh kegagalan itu, namun justru mereka menjadi merasa senasib sepenanggungan. Tanpa berani mengganggu padepokan yang menjadi sasaran perampasan mereka, maka sisa-sisa kedua padepokan itu telah meninggalkan medan tanpa perhitungan untuk kembali lagi. Selain menurut pengamatan mereka orang-orang Bajraseta pada umumnya mempunyai cara pertahanan yang sangat rapi, ternyata bahwa kebesaran tekad orang-orang dari kedua padepokan itu telah kehilangan warna. Mereka orang-orang Manik Wungu dan Randu Papak, tidak akan dapat lagi berbangga, bahwa mereka berasal dari padepokan yang disebut sarang siluman. Dengan lesu orang-orang itu berjalan kembali ke padepokan masing-masing. Namun hanya sebagian kecil sajalah di antara mereka yang berhasil melarikan diri dari medan. Di perjalanan di saat mereka berangkat kawan-kawan mereka telah terbunuh oleh sekelompok orang-orang Bajraseta yang menyergap ketika mereka baru lengah. Hal itu diulangi lagi justru setelah mereka berada di hidung padepokan yang akan mereka rebut. Bahkan jauh lebih parah lagi. Selanjutnya dalam pertempuran yang berlangsung kurang seimbang, kedua pemimpin dari kedua padepokan Manik Wungu dan Randu Papak telah terbunuh oleh anak-anak muda yang menyebut diri mereka putut dan memimpin padepokan Bajraseta itu. Di antara mereka yang sempat melarikan diri adalah seorang yang bersenjatakan tongkat dan mengaku orang Suryantal. Betapa menyesalnya orang itu, bahwa ia telah meninggalkan Suryantal yang dianggapnya telah hancur.
Justru kehadiran orang-orang dari padepokan lain, betapapun disebut satu kerja sama di antara mereka, namun Suryantal hampir telah lenyap sama sekali. Namun ternyata bahwa saudara-saudaranya yang berasal dari perguruan Suryantal telah berhasil membentuk satu kesatuan yang bulat, bukan saja pada sikap lahiriah, tetapi juga sikap batin mereka dengan orang-orang yang semula tidak berasal dari perguruan Suryantal. Perguruan yang sudah terkoyak-koyak dan hampir lebur ke dalam satu campur aduk yang keruh, ternyata oleh tangan yang terampil dan berkemampuan tinggi telah berhasil disusun menjadi satu perguruan yang utuh. Sementara itu, orang-orang Bajra Seta benar-benar sibuk dengan mayat dan orang-orang yang terluka. Pertempuran yang baru saja terjadi benar-benar satu pertempuran yang gila, kasar dan liar. Namun dengan demikian korban dari orang-orang yang menyerang padepokan itu bagaikan tidak dapat dihitung. Orang-orang Bajra Seta ternyata tidak saja harus menyelenggarakan korban yang jatuh pada saat-saat pertempuran berlangsung di dalam lingkungan padepokan, tetapi mereka pun harus memperhatikan korban yang jatuh sebelumnya, ketika orang-orang Bajra Seta itu menyerang lawannya yang berkemah di seputar padepokan mereka. Di bekas medan yang garang itu terdapat juga beberapa orang Bajra Seta sendiri. Bahkan mungkin mereka masih belum meninggal pada saat pertempuran itu selesai. Karena itu, orang-orang Bajra Seta dengan tergesa-gesa demikian pertempuran selesai, mengirimkan orang-orangnya untuk menemukan terutama mereka yang mungkin masih hidup dari kedua belah pihak. Yang diketemukan oleh orang-orang Bajra Seta memang menggetarkan jantung mereka. Orang-orang yang satu dua masih hidup agaknya telah menahan penderitaan cukup lama. Sejak mereka terluka dan terkapar di tanah, mereka telah menahan sakit dan pedih karena luka mereka. Namun tidak seorang pun yang datang menghampirinya apalagi untuk melolongnya. Karena itu, ketika orang-orang Bajra Seta datang menyentuhnya, maka rasa-rasanya mereka telah tersentuh oleh titik-titik embun di teriknya matahari. Seorang di antara mereka yang terkapar dengan luka di lambung berdesis. Air. Dengan cepat seseorang telah mengambil air. Mereka sadar bahwa banyak di antara orang-orang yang terluka itu tentu kehausan. Beberapa orang memang masih dapat diselamatkan. Namun yang lain agaknya telah terlambat mendapat pertolongan. Darah mereka terlalu banyak mengalir, sehingga mereka tidak dapat lagi bertahan untuk hidup. Dengan sekuat tenaga dan kemampuan, orang-orang yang mengenal ilmu pengobatan telah bekerja keras untuk menolong mereka. Yang paling parah telah mendapat perawatan lebih dahulu tanpa memperhitungkan apakah mereka lawan atau kawan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak saja sekedar memberikan perintah. Atas petunjuk ayahnya keduanya telah berusaha untuk ikut pula menolong orang-orang yang terluka. Bahkan keduanya telah mempergunakan penawar racun yang mereka miliki untuk mengobati orang-orang yang terkena bisa. Senjata yang dipergunakan di medan perang itu ada di antaranya adalah senjata yang telah diusap dengan warangan yang mempunyai kekuatan racun yang tajam. Namun dengan kemenangan yang telah dicapai oleh perguruan Bajra Seta yang muda itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menjadi semakin percaya kepada diri sendiri. Beberapa orang petugas sandi yang diperbantukan kepada mereka oleh Aku Lemah Warah, ternyata telah mengagumi pula gelora perjuangan di hati orang-orang Bajra Seta. Bukan saja karena mereka memang memiliki kemampuan yang lebih baik dari lawan-lawan mereka yang hanya berbekal kekasaran dan keliaran yang mendebarkan, namun mereka terbiasa pula mempergunakan penalaran mereka di pertempuran. Mereka tidak sekedar bergerak dan bertempur dengan unsur naluri, tetapi mereka yang karena latihan-latihan yang berat dan pengenalan atas berbagai unsur ilmu kanuragan, maka mereka telah membuat perhitungan-perhitungan. Menyesuaikan diri dengan keadaan medan dan mempergunakan kelemahan lawan itu sendiri. Tetapi di samping kebanggaan itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menjadi semakin yakin bahwa tidak banyak orang yang dengan senang hati menerima kehadiran mereka. Apalagi mereka yang mengetahui bahwa padepokan itu semula adalah padepokan yang disebut Suryantal. Banyak orang yang dengki yang menganggap bahwa orang-orang Bajra Seta telah merebut padepokan itu dengan kekerasan. Bahkan seandainya mereka tahu apa yang telah terjadi sebenarnya, mereka dengan sengaja melupakannya. Di hari-hari berikutnya, orang-orang Bajra Seta masih saja dibayangi oleh kekeruhan pertempuran yang telah terjadi. Orang-orang yang terluka parah masih terbaring di barak-barak yang khusus, serta mendapat perawatan yang sungguh-sungguh. Jauh di pinggir hutan, tiba-tiba saja telah terdapat sebuah kuburan baru yang luas. Orang-orang Manikungu dan Randu Papak telah dikuburkan di tempat itu. Terpisah dari kuburan bagi orang-orang Bajra Seta sendiri yang terbunuh.
Dalam pada itu, beberapa orang pemimpin padepokan dari perguruan Bajra Seta telah memberikan pertimbangan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk memperbesar perguruan mereka. Korban yang telah jatuh itu telah membuat orang Bajra Seta yang memang tidak cukup banyak menjadi semakin berkurang. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mendapat pertimbangan lain. Dari Mahendra mereka mendapat petunjuk bahwa sebenarnya tidak selalu jumlah yang banyak yang berarti kuat. Meskipun jumlah mereka tidak terlalu banyak, tetapi jika setiap pribadi mempunyai kemampuan yang tinggi, maka padepokan Bajra Seta akan menjadi kuat. Karena itu, maka Mahendra telah memberikan petunjuk kepada kedua anaknya, agar ia memilih 5 atau 6 orang. Mereka harus membuat orang-orang itu berilmu tinggi. Dengan demikian maka mereka akan dapat dihadapkan masing-masing kepada sekelompok lawan pada tataran prajurit kebanyakan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sependapat dengan ayahnya. Karena itu, maka kepada para pemimpin kelompok ia telah mengatakan rencananya, bahwa untuk meningkatkan kekuatan di perguruan Bajra Seta akan diambil kebijaksanaan lain. Tidak menambah jumlah orang, tetapi meningkatkan kemampuan setiap orang di padepokan itu meskipun masih harus berjenjang dan bertingkat. Para pemimpin kelompok mencoba untuk memahami keterangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun mereka pun telah menyaksikan sendiri bahwa kemampuan yang tinggi akan berarti peningkatan kekuatan. Mereka yang melihat bagaimana pemimpin kedua padepokan yang menyerang perguruan mereka tanpa belas kasihan telah membunuh lawan-lawan mereka. Meskipun mereka hanya 2 orang, tetapi yang 2 itu ternyata jauh lebih kuat dari beberapa kelompok orang lain. Seandainya tidak ada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang memiliki kemampuan melampaui kedua orang itu sehingga berhasil membunuhnya, maka padepokan Bajra Seta tentu akan menjadi karang abang. Tentu tidak ada seorang pun lagi yang akan dapat bertahan hidup. Karena itu, maka peningkatan ilmu seseorang akan sangat berarti bagi perkembangan padepokan itu sendiri. Namun untuk memilih 5 orang di antara orang-orang dari perguruan Bajra Seta itu bukannya pekerjaan yang mudah bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul setiap saat, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus melakukannya. Mereka harus dengan hati-hati memilih para penghuni padepokan Bajra Seta yang mungkin akan dapat ditempa melampaui yang lain. Mereka tidak saja harus memilih orang-orang yang memiliki tubuh yang sehat, kemauan keras dan kecerdasan otak untuk menangkap semua petunjuk dan tuntunan dalam olah kanuragan, namun mereka harus memilih orang yang memiliki keteguhan hati untuk tetap berjalan di jalan yang baik bagi sesama. Jika orang yang memiliki kemampuan jasmaniah itu justru tidak memiliki keteguhan hati, maka akibatnya akan menjadi sangat buruk bagi orang lain. Orang-orang yang memiliki kelebihan, namun justru mempergunakan kelebihannya untuk niat yang buruk, maka orang yang demikian akan menjadi orang yang sangat berbahaya. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak tergesa-gesa untuk menentukan, siapakah yang akan mereka jadikan murid yang secara khusus untuk mewarisi ilmu yang lebih baik dari orang-orang yang lain. Tetapi beberapa pekan kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum menemukan orang yang dicarinya. Mereka belum mendapatkan seseorang yang mereka anggap pantas untuk menerima meskipun hanya bagian saja dari kemampuan mereka berdua sebagai anak-anak muda yang berilmu tinggi. Orang-orang dari perguruan Bajra Seta pada umumnya justru lebih tua dari mereka berdua. Dalam hidup mereka, orang-orang Bajra Seta itu telah mempunyai berbagai pengalaman. Berbagai warna kehidupan telah ditempuhnya, sehingga yang terakhir, mereka nampaknya sudah menjadi jauh lebih baik dari langkah-langkah kehidupan yang pernah dilakukannya. Namun demikian setiap kali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berbicara tentang orang-orang itu untuk menentukan siapakah yang akan dapat mereka warisi ilmu, mereka tidak pernah dapat menyebut nama siapapun juga. Kepada Mahendra kedua anaknya telah memberitahukan persoalan yang mereka hadapi. Sementara itu Mahendra pun agaknya dapat mengerti. Karena itu, maka katanya, kalian tidak usah tergesa-gesa. Yang dapat kalian lakukan, lakukanlah. Untuk sementara kalian tingkatkan saja ilmu para pemimpin kelompok sejauh dapat kalian lakukan. Di samping itu, kalian harus berusaha untuk menemukan jika tidak 5, 2 atau 3 atau 4 orang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi mereka memang tidak dapat berbuat lain kecuali menunggu hingga pada satu saat keduanya menemukan orang-orang yang mereka yakini akan dapat memenuhi harapan mereka. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata belum merasa puas dengan keadaan perguruan mereka.
Meskipun para pemimpin kelompok itu mampu juga meningkatkan ilmunya, namun terlalu terbatas. Namun, untuk menetapkan orang-orang yang akan benar-benar mewarisi ilmunya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum menemukannya. Dalam pada itu, sambil meningkatkan kemampuan para pemimpin kelompok dalam batas-batas yang mungkin, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sebagaimana yang pernah mereka lakukan selama mereka berada di padepokan itu, berhubungan dengan akrab dengan orang-orang padukuhan. Ternyata sikap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu banyak memberikan manfaat kepada padepokan Bajraseta. Selain bahwa perguruan dan padepokan Bajraseta tidak menjadi terasing, banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri dapat didapatkannya dari padukuhan-padukuhan itu. Sekali dengan saling tukar-menukar, namun kadang-kadang Ki Buyut telah memberikan kesempatan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk mengambil saja sebanyak diperlukan. Justru karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sering berada di padukuhan. Bahkan tanpa keperluan apapun, keduanya kadang-kadang berada juga di Banjar. Namun semakin lama hubungan antara perguruan dan padepokan Bajraseta dengan padukuhan-padukuhan di sekitarnya itu dirasakan masih juga terlalu sempit. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang terbiasa mengembara rasa-rasanya ingin juga melihat-lihat lingkungan yang jarang ditemuinya. Lingkungan yang tidak pernah dilihatnya dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi mereka pun menyadari bahwa dengan kedudukan mereka, maka mereka tidak dapat leluasa untuk meninggalkan perguruan yang telah mereka dirikan. Namun rasa-rasanya ada saja yang menarik mereka untuk melihat-lihat lingkungan yang lain. Mumpung ayah masih di sini, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, bukankah kadang-kadang seorang pemimpin padepokan dapat juga meninggalkan padepokannya? Ternyata Mahendra yang mengenal sifat anak-anaknya tidak mencegahnya. Sementara itu, agaknya keadaan sudah menjadi agak tenang. Beberapa padepokan yang agaknya akan membuat persoalan dengan perguruan baru itu sudah dihancurkannya. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah meninggalkan padepokan mereka. Salah satu dari rencana mereka adalah untuk menemukan orang yang akan dapat mereka pupuk agar dapat menjadi orang yang berilmu tinggi. Yang mula-mula menjadi tujuan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat adalah Pakuan Sangling. Mereka ingin mendapat petunjuk dari kakak mereka, apakah yang sebaiknya mereka lakukan. Sementara itu mereka benar-benar memerlukan orang-orang yang akan dapat mewarisi ilmu mereka, sekaligus untuk ikut menegakkan padepokan dan perguruan Bajraseta jika di satu saat menghadapi bahaya yang sebenarnya. Kedatangan mereka di Sangling disambut dengan senang hati oleh Aku Sangling. Mereka diterima sebagai dua orang saudara muda yang sudah lama tidak bertemu. Sementara itu orang-orang Sangling, terutama para prajurit, menghormati mereka pula, karena para prajurit itu mengerti bahwa keduanya adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Ketika malam tiba, sementara mereka berbincang-bincang, maka sampailah pembicaraan mereka kepada usaha Bajraseta untuk membentuk satu kekuatan yang tidak bersandarkan kepada jumlah orang yang banyak, tetapi kepada kemampuan seseorang. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Tetapi tiba-tiba saja ia bertanya. Siapa yang memberi petunjuk kepadamu tentang hal itu? Ayah, jawab Mahisa Murti. Ayah masih akan lama di padepokan kalian, bertanya Mahisa Bungalan. Tetapi kedua anak muda itu menggeleng. Mahisa Pukat pun kemudian menjawab. Aku tidak tahu. Tetapi sementara ini nampaknya ayah kerasan juga berada di padepokan. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Lalu katanya, memang sulit untuk mendapatkan seorang murid yang baik. Kadang-kadang tidak dapat menentukan. Namun pada suatu saat kadang-kadang kita tertarik kepada seseorang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Bungalan berkata, ayah kita tidak pernah mengangkat seorang murid pun kecuali anak-anaknya sendiri. Namun Paman Mahisa Agni tiba-tiba saja memberikan warisan ilmunya kepadaku. Semuanya itu terjadi dengan tiba-tiba saja. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun Mahisa Bungalan berkata selanjutnya, tetapi kalian masih terlalu muda untuk membimbing seorang murid. Mungkin Kakang. Tetapi perguruan kami sangat membutuhkan, karena aku sependapat dengan ayah. Aku tidak perlu memanggil banyak pengikut dengan segala macam janji. Yang kami perlukan hanya beberapa orang, namun yang akan memiliki ilmu yang tinggi, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Bungalan tersenyum. Katanya,
Baiklah. Aku mengerti. Tetapi seperti yang aku katakan, murid itu tidak akan dapat kau temukan dengan tergesa-gesa. Kau harus telaten menunggu hingga pada satu saat, kau bertemu dengan satu dua orang yang menarik perhatianmu. Tingkah lakunya, kemampuan dasarnya dan sudah tentu sifat dan wataknya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, "Aku mengerti Kakang. Kau sudah menempuh jalan yang benar. Kau memang harus keluar dari padepokanmu untuk menemukan orang yang kau cari. Kau tentu tidak akan menemukannya jika kau hanya melingkar-lingkar di dalam dinding padepokanmu saja," berkata Mahisa Bungalan kemudian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Seperti dikatakan oleh kakaknya, mereka harus mengarungi lingkungan yang luas untuk dapat menemukan satu dua orang yang dapat mereka pilih untuk mewarisi ilmu mereka. Seperti dikatakan pula oleh kakaknya, bahwa sulit bagi mereka untuk menemukan seseorang yang mungkin dapat mereka warisi ilmu mereka. Jika demikian, berkata Mahisa Murti, kami berdua harus melakukan pengembaraan. Mahisa Bungalan tersenyum. Katanya, kau dapat melakukannya. Tetapi mungkin terjadi pada sebuah perguruan, seseorang datang untuk berguru kepada kalian. Namun dengan demikian sulit bagi kalian untuk mengerti sifat yang sebenarnya dari orang itu. Di hadapan kalian setiap orang yang ingin berguru tentu akan menunjukkan sifat dan watak yang baik dan terpuji. Namun apa yang sebenarnya tersimpan di dalam hati mereka agaknya sulit untuk dijajagi. Karena itu, yang paling baik bagi kalian adalah berusaha menemukan seseorang. Tidak tergesa-gesa dan dengan hati-hati dan kesungguhan untuk memilih di antara banyak orang yang menarik perhatian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka memang teringat kepada orang-orang yang telah memberikan warisan ilmu kepada mereka. Antara lain adalah Aku Lemah Warah. Nampaknya Aku Lemah Warah juga sekedar menemukan mereka, memilih di antara orang-orang lain yang pernah diketemukan dan kemudian mewariskan sebagian ilmunya kepada mereka berdua, bahwa dengan petunjuk yang memungkinkan keduanya membuka pintu lebar-lebar untuk mengembangkan ilmunya dengan alas ilmu yang memang telah ada di dalam diri mereka masing-masing. Salah satu contoh bagaimana seseorang mendapatkan seorang murid, berkata Mahisa Murti di dalam hatinya. Sementara Mahisa Pukat pun mengerti pula bahwa memilih seorang murid hampir tidak ada bedanya dengan memilih wadah untuk menuangkan kepercayaan. Karena itu, maka kedua anak muda itu telah bertekad bulat untuk melakukan perjalanan. Mereka akan melihat-lihat daerah yang pernah mereka kenal sebelumnya. Mungkin mereka akan menemukan seseorang yang akan dapat menjadi tempat untuk mempertaruhkan kepercayaannya sehingga orang itu akan dapat menerima ilmu yang ada di dalam diri mereka. Pergilah, berkata Mahisa Bungalan. Tetapi kalian tidak boleh salah pilih sehingga kalian akan menyalurkan ilmu kalian ke dalam arus yang salah, sehingga justru akan menambah keruhnya bumi kelahiran yang sudah terasa keruh ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, doakan kami Kakang. Mudah-mudahan kami menemukan apa yang kami cari. Mahisa Bungalan tertawa. Katanya, tidak terbiasa anak-anak muda berkeliaran mencari murid untuk mewarisi ilmunya. Seharusnya kalian tidak melakukannya sekarang. Biasanya hanya orang-orang tua yang merasa bahwa dalam beberapa tahun lagi umurnya akan berakhir sementara itu masih belum ada orang yang akan mewarisi dan kemudian melestarikan dan mengembangkan ilmunya. Tetapi umur kalian masih sangat muda, sehingga kesempatan kalian masih cukup banyak. Kakang, tiba-tiba Mahisa Murti berdesis. Mungkin orang-orang yang lebih muda akan mendahului yang tua-tua. Tetapi seandainya tidak demikian, kami lakukan hal ini berdasarkan perhitungan ketahanan bagi perguruan dan padepokan kami. Mahisa Bungalan masih tertawa. Katanya, baiklah. Bukankah ayah juga menganjurkan hal itu kepada kalian? Dengan demikian maka kalian dapat melakukannya karena kalian menghadapi persoalan yang khusus. Namun, sebenarnya lah bahwa biasanya orang yang menyatakan dirinya seorang guru pada sebuah perguruan, memang orang-orang yang sudah berjanggut putih meskipun tubuhnya masih kuat kekar. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tertawa pula. Dengan nada berat Mahisa Murti berkata, kami memang akan cepat menjadi tua. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh ayah, cara ini lebih baik daripada kami memanggil berpuluh-puluh orang yang hanya akan menghabiskan beras kami. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya,
Memang biasanya perguruan dan padepokan yang hitam yang memerlukan banyak orang. Mereka akan dapat berpencar dan mencari harta benda dengan kekerasan sebanyak-banyaknya. Seperti padepokan yang disebut sarang siluman itu. Tetapi perguruan dan padepokanmu memang tidak pantas jika dipenuhi dengan orang-orang yang hanya dapat dengan kasar menakut-nakuti orang. Ya Kakang, sahut Mahisa Pukat. Untuk sementara kami meningkatkan kemampuan para pemimpin kelompok. Tetapi rasa-rasanya memang kurang memuaskan. Mereka sudah terlalu tua untuk diperlakukan dengan keras, meskipun pada umumnya mereka tidak menolak dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian kau dapat berada di Sangling untuk 1-2 hari dalam rangka usahamu mencari bibit sebagaimana kau kehendaki. Tetapi sekali lagi, kalian tidak perlu tergesa-gesa. Jika kalian salah memilih, kalian akan menyesal. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk. Namun sekali-sekali mereka tersenyum sendiri jika mereka membayangkan bahwa mereka telah berjanggut putih, dahi yang berkerut dipenuhi garis-garis umur, serta sebutan yang diberikan kepada mereka sebagaimana memanggil orang-orang tua. Seperti yang diminta oleh kakaknya, aku di Sangling, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak tergesa-gesa meninggalkan Sangling. Mereka berada di pakuan itu untuk menemukan orang atau anak muda atau siapapun yang menarik perhatian mereka dan memenuhi syarat yang mereka tetapkan. Pada hari-hari selama mereka berada di pakuan Sangling, keduanya telah menelusuri jalan-jalan di kota maupun di padesan di seputar kota. Namun mereka tidak menjumpai apa yang mereka cari. Jika mereka melihat sekelompok remaja berkumpul, bermain dan kadang-kadang sedang bekerja di sawah, mereka tidak melihat seorang pun di antara mereka yang memiliki kelebihan apapun juga dari yang lain. Apalagi yang menunjukkan tanda-tanda bahwa orang itu akan dapat menampung ilmu yang tinggi di dalam dirinya. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berniat untuk meninggalkan pakuan Sangling. Tujuan mereka pertama-tama adalah pakuan Lemahwara. Namun ketika mereka sudah bersiap-siap untuk meninggalkan pakuan, maka mereka telah melihat anak-anak yang sedang mengadakan permainan yang biasa mereka lakukan di waktu-waktu tertentu di padukuhan mereka. Setiap selesai memetik hasil sawah, maka padukuhan-padukuhan telah mengadakan keramaian sesuai dengan kesenangan para penghuninya. Di antara permainan anak-anak dan para remajanya adalah berkelahi. Di tengah-tengah arena yang disediakan dikelilingi oleh gawar dan orang-orang yang menonton, maka seorang demi seorang anak-anak dan remaja telah memasukinya. Sepasang-sepasang mereka berkelahi. Yang oleh seorang juru pemisah dinyatakan kalah, harus keluar dari arena dan tidak diperkenankan untuk bertanding lagi. Sementara yang menang masih harus menunggu lawan yang akan ditentukan kemudian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata tertarik pada permainan itu. Mungkin dari arena permainan itu mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Tetapi ternyata dari awal sampai akhir, baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat tidak melihat seorang pun di antara mereka yang memiliki kekhususan. Mereka berkelahi saja sebagaimana kebiasaan anak-anak berkelahi. Banting-membanting dan sekap-menyekap tanpa ada yang menunjukkan sesuatu yang lain atau bahkan lebih dari yang lain. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah meninggalkan arena itu dengan kecewa. Sehingga mereka pun kemudian telah meneruskan niat mereka untuk pergi ke pakuan Lemahwara. Ketika Aku Sangling mendengar cerita Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, ia pun tersenyum sambil berkata, mereka adalah anak-anak padesan yang lugu. Tetapi jika ada kelebihan di dalam diri mereka, maka kelebihan itu biasanya akan segera dapat dilihat, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Bungalan bahkan tertawa. Katanya kemudian, tetapi bukankah kalian tidak melihatnya? Kedua anak muda itu menggeleng. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk sambil berdesis. Memang sulit untuk menemukan orang yang sesuai dengan keinginan kita. Karena itu Kakang, kami ingin meneruskan rencana perjalanan kami ke Lemahwara, berkata Mahisa Murti. Berhati-hatilah. Orang-orang yang baru saja kau hancurkan, adalah orang-orang yang biasanya berkeliaran di Lemahwara, berkata Aku Sangling. Padepokan yang disebut sarang siluman itu, sebagaimana kau katakan, adalah padepokan yang tersembunyi di wilayah Lemahwara. Orang-orang yang berhasil melarikan diri dan luput dari maut saat kau hancurkan mereka di padepokanmu, tentu akan kembali ke padepokan mereka masing-masing. Berhati-hatilah jika kau bertemu dengan mereka. Mungkin mereka telah menyusun kembali gerombolan-gerombolan yang kau hancurkan itu.
Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, "Kami akan berhati-hati Kakang." Demikianlah, maka keduanya telah meninggalkan Sangling untuk pergi ke Lemahwara. Mungkin aku Lemahwara akan dapat memberikan petunjuk kepada mereka berdua. Sementara itu, seorang senapati Sangling telah bertanya kepada aku, "Apakah yang sebenarnya mereka cari?" Aku Sangling tertawa. Katanya, "Adik-adikku memang aneh. Mereka mencari bibit-bibit yang baik bagi padepokannya. Mereka tidak ingin menambah jumlah orang di padepokannya, tetapi mereka ingin padepokannya menjadi kuat, sehingga mereka memerlukan orang-orang yang khusus yang akan dapat menerima ilmu yang tinggi." "Kemana mereka akan mencari?" bertanya senapati itu. "Ayah menasehatkan agar mereka mencari kemana saja," jawab Mahisa Bungalan. "Kemana saja?" bertanya senapati itu. Mahisa Bungalan tertawa. Katanya, "Tentu ayah mempunyai maksud ganda. Sebab dengan demikian mereka akan meninggalkan padepokan yang dikungkung oleh dinding batas yang sempit. Tanpa meninggalkan padepokan itu, apa yang akan mereka dapatkan untuk memperluas cakrawala pandangan mereka terhadap kehidupan ini? Baik dari segi kanuragan maupun dari segi kejiwaan." Senapati itu mengangguk-angguk. Katanya, "Jadi mereka bukan sekedar mencari bibit itu saja." "Tujuan mereka memang hanya itu," jawab aku Sangling. "Tetapi akibatnya adalah keberuntungan ganda itu." Senapati itu mengangguk-angguk. Katanya, "Satu langkah yang baik." Demikianlah maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah meninggalkan Sangling semakin jauh. Mereka tidak ingin menempuh jalan yang langsung, tetapi mereka memilih jalan-jalan yang menembus padukuhan-padukuhan yang berserakan, besar dan kecil. Sebagai orang pengembara, maka mereka telah merendahkan diri agar perjalanan mereka tidak menarik perhatian banyak orang. Sebagai orang yang pernah melakukan tugas sandi, maka mereka sama sekali tidak merasa canggung untuk melakukan penyamaran itu. Mereka pun sama sekali tidak sakit hati diperlakukan sebagai orang-orang yang berderajat paling rendah sekalipun, sebagaimana memperlakukan para peminta-minta. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak minta-minta. Jika malam tiba, mereka kadang-kadang memang minta kepada para penunggu banjar untuk bermalam. Tetapi tidak lebih dari itu. Namun para penunggu banjar itulah yang kadang-kadang menaruh belas kasihan. Bahkan setelah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tertidur nyenyak, masih juga dibangunkan untuk ikut makan bersama-sama para peronda yang berada di Banjar. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat menolak kebaikan hati yang demikian. Bahkan kadang-kadang mereka telah ikut duduk-duduk bersama para peronda sampai menjelang pagi. "Bukankah kau perlu beristirahat?" bertanya pemimpin peronda itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang memerlukan waktu untuk beristirahat. Tetapi jika ia ikut berbincang-bincang dengan para peronda, sebenarnya lah bahwa ia ingin bertemu dengan seseorang yang dapat dianggap memiliki kelebihan dari yang lain. Tetapi ternyata bahwa setelah berjalan menempuh jarak yang jauh berliku-liku dan melingkar-lingkar, yang mereka cari belum mereka ketemukan. Namun demikian, sepanjang perjalanan, mereka telah mendapatkan pengalaman-pengalaman baru tentang pengenalan mereka atas berjenis-jenis orang dengan sifat dan watak mereka masing-masing. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyusuri sebuah padukuhan yang besar, keduanya melihat beberapa rumah yang berhalaman luas, dan terdiri dari beberapa bagian yang dipisah-pisahkan oleh longkangan, sehingga memberikan kesan rumah orang berada. Dengan demikian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menganggap bahwa padukuhan itu adalah padukuhan yang ramai yang mungkin akan banyak dijumpainya remaja dan anak-anak muda. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berniat untuk bermalam di padukuhan itu. Mungkin mereka akan bertemu dengan seseorang yang menarik perhatian mereka. Malam itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memasuki halaman Banjar. Dengan merendah, keduanya mohon kepada penunggu Banjar itu untuk bermalam karena mereka telah kemalaman dalam perjalanan. Tetapi yang mereka jumpai agak berbeda dengan sebelumnya. Penunggu Banjar itu memandangi mereka dengan penuh curiga. Bahkan dengan kasar ia berkata, "Heh, kalian sangka Banjar padukuhan kami ini penginapan buat pengembara seperti kalian? Kami tidak akan membiarkan pemalas-pemalas seperti kalian hidup senang menghisap keringat orang lain yang bekerja keras." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang terkejut mengalami perlakuan itu. Biasanya para penunggu Banjar adalah orang-orang yang ramah dan baik.
Di beberapa padukuhan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat selalu diberi kesempatan dan bahkan kadang-kadang makan dan minum. Namun keduanya tidak memberikan kesan yang kurang baik. Dengan nada berat Mahisa Murti menyahut. Kami hanya mohon tempat untuk bermalam Kisanak. Tidak lebih. Itu pun jika kami tidak dianggap mengganggu. Tidak ada tempat yang dapat aku berikan kepadamu, jawab penunggu Banjar itu. Bahkan agaknya di seluruh padukuhan ini tidak ada tempat untuk orang-orang malas seperti kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Nampaknya padukuhan yang cukup besar dan kaya ini mempunyai watak dan khusus. Dengan demikian maka padukuhan itu justru telah menarik perhatian mereka. Tetapi keduanya benar-benar telah ditolak untuk bermalam di Banjar. Bahkan ketika penunggu Banjar itu sedang mengusir mereka, dua orang anak muda, pengawal padukuhan itu, telah datang pula ke Banjar. Mereka adalah anak-anak muda yang bertugas malam itu bersama kawan-kawannya yang masih belum datang. Ketika mereka mendengar suara penunggu Banjar itu lantang, maka keduanya pun telah pergi ke bagian belakang Banjar itu. Ada apa? Bertanya salah seorang di antara kedua anak muda itu. Kedua pemalas ini tanpa segan minta untuk bermalam di Banjar ini. Apa dikiranya Banjar ini merupakan penginapan bagi orang-orang malas seperti mereka? Banjar ini dibangun dengan biaya yang besar yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dari penghuni padepokan ini, jawab penunggu Banjar itu. Kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Dengan wajah yang tegang, keduanya mengamati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Seakan-akan mereka telah melihat orang-orang aneh yang begitu saja hadir di Banjar mereka. Anak-anak muda yang tidak tahu malu, geram salah seorang di antara mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun kemudian Mahisa Murti berkata, "Kami mohon diri Kisanak. Jangan kalian biasakan bermalas-malas seperti itu." Geram anak muda, pengawal padukuhan itu yang lain. Beberapa padukuhan lain telah melakukan kesalahan terhadap orang-orang seperti kalian. Mereka dapat menerima pemalas-pemalas dengan senang hati, bahkan ada beberapa penunggu Banjar yang telah memberi makan dan minum. Dengan demikian maka pemalas-pemalas itu akan mempergunakan segala macam cara agar mereka mendapat belas kasihan dan perlakuan yang berlebihan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Mereka hanya menundukkan kepala. Sementara para pengawal padukuhan itu masih mengumpati mereka dengan kata-kata yang menusuk. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sama sekali tidak menanggapinya justru karena mereka menyadari penyamaran mereka. Apapun yang dikatakan oleh anak-anak muda pengawal padukuhan itu sama sekali tidak membuat keduanya sakit hati. Sebelum Mahisa Murti dan Mahisa Pukat meninggalkan Banjar itu ternyata ada 2-3 orang yang lain yang berdatangan. Setelah mereka mendengar keterangan tentang kedua orang anak muda pengembara itu, maka yang lain pun telah melontarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru tersenyum di dalam hati. Namun akhirnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah meninggalkan Banjar itu. Ditelusurinya jalan padukuhan. Namun terngiang kata-kata orang-orang di Banjar bahwa padukuhan itu sama sekali tidak akan menerima kehadiran mereka yang disebutnya para pemalas. Sebenarnya lah padukuhan ini cukup menarik, berkata Mahisa Murti. Ya, tentu ada beberapa kelainan dengan padukuhan yang lain. Tetapi seandainya kelainan itu satu kelebihan, maka kelebihan itu telah dilandasi dengan kesombongan, sahut Mahisa Pukat. Mungkin kesombongan, tetapi mungkin juga kecurigaan, jawab Mahisa Murti pula. Jika pernah terjadi sesuatu di padukuhan ini maka perasaan curiga itu wajar sekali adanya. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Tetapi ia pun bergumam. Kita sebaiknya mengetahui lebih banyak tentang padukuhan ini. Sambil mengangguk-angguk Mahisa Murti melangkah di dalam gelapnya malam yang menjadi semakin kelam. Ketika Mahisa Murti menengadahkan wajahnya, maka dilihatnya langit cerah. Bintang-bintang bergayutan di sela-sela dedaunan. Angin yang lembut berhembus mengusapkan kulit mereka yang berkeringat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu ketika mereka kemudian melihat seseorang yang berjongkok di depan sebuah regol halaman yang tidak terlalu luas. Justru halaman sebuah rumah yang kecil dibanding dengan rumah-rumah lain di padukuhan itu. Dengan hati-hati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bergeser minggir di seberang lain. Mereka tidak mau membuat persoalan dengan orang-orang dari padukuhan itu.
Jika mereka membuat persoalan yang dapat menimbulkan kekerasan, maka mereka tidak akan mungkin lagi mengenali isi padukuhan itu dengan kesempatan yang masih tersisa. Mereka akan menjadi semakin dibenci dan barangkali akan dapat timbul korban karenanya jika para pengawal menjadi semakin marah kepada mereka. Tetapi keduanya terkejut ketika orang itu menyapanya dengan ramah. "Kisanak, siapakah kalian dan apa yang kalian lakukan malam-malam begini?" Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat memperhatikan orang itu. Dalam cahaya obor di regol seberang jalan, keduanya melihat bahwa orang itu sudah tua. Dengan merendah pula Mahisa Murti menjawab, "Kami adalah dua orang pengembara Kiai." "Oh," orang tua itu mengangguk-angguk. "Kenapa kalian tidak berhenti berjalan di malam hari?" Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang berhenti. Namun Mahisa Murti menjawab, "Kami memang ingin berhenti Kiai. Kami sudah datang ke Banjar. Tetapi tidak ada tempat yang dapat diberikan kepada kami." "Kenapa?" bertanya orang tua itu. "Kami tidak mengetahui kenapa Kiai. Tetapi kami telah diusir dari Banjar dan bahkan dari padukuhan ini," jawab Mahisa Pukat. Orang itu telah bangkit berdiri. Kemudian katanya, "Jika demikian, marilah. Jika kalian tidak mempunyai tempat di Banjar, maka kalian akan bermalam di rumahku. Besok kalian dapat meneruskan perjalanan kalian." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Namun kemudian Mahisa Murti pun berkata, "Terima kasih Kiai. Tetapi apakah dengan demikian kami tidak akan menyulitkan Kiai?" Orang tua itu tertawa. Katanya, "Jangan pikirkan aku. Tidak akan ada orang yang memperhatikan aku di padukuhan ini. Aku termasuk orang yang terbuang di sini." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu. Namun sekali lagi orang itu berkata, "Cepat, kemarilah. Masuklah." Keduanya tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir lebih panjang. Keduanya pun kemudian mengikuti orang tua itu masuk ke halaman dan kemudian regol yang sudah tua itu pun telah tertutup. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengikuti orang tua itu masuk ke dalam sebuah rumah kecil yang sudah tua, setua regol halamannya. Ketika mereka menyusup pintu lerek yang rendah, maka mereka telah berada di dalam sebuah ruang yang tidak terlalu luas. Sebuah lampu minyak yang berada di atas ajuk-ajuk di sisi tiang bambu bergetar ditutup angin yang menyusup lewat lubang-lubang dinding. "Duduklah anak-anak muda," orang tua itu mempersilahkan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian duduk di sebuah amben bambu yang besar, satu-satunya perabot yang ada di dalam ruangan itu. Orang tua itu pun kemudian telah duduk pula di amben itu. Sambil tersenyum ia bertanya, "Siapakah nama kalian berdua?" Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Mahisa Murti telah menjawab, "Namaku Mirta, sedang saudaraku ini namanya Paksi." Orang itu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia bergumam, "Nama yang baik. Nama itu mirip dengan nama yang pernah aku dengar sebelumnya." "Nama siapa?" bertanya Mahisa Murti. "Aku juga seorang pengembara yang pernah menjelajahi kota dan padukuhan. Mengenal beberapa padepokan dan perguruan," berkata orang tua itu. Kemudian katanya, "Ketika aku melihat kalian berdua, maka aku telah teringat akan orang-orang yang pernah aku kenal meskipun tidak secara pribadi." "Siapakah yang kau ingat?" desak Mahisa Pukat. "Dua orang bersaudara, adik-adik dari aku Sangling yang sekarang. Namanya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Menurut penglihatanku, keduanya mirip sekali dengan kalian berdua. Sedangkan nama kalian ada juga sentuhannya dengan nama-nama itu," jawab orang tua itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Namun akhirnya Mahisa Murti pun berkata, "Baiklah Kiai. Kami tidak akan ingkar. Jika Kiai telah mengenal kami, maka perkenankan kami bertanya, siapakah Kiai sebenarnya?" Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, "Hanya satu kebetulan bahwa aku telah mengenal kalian berdua di Sangling. Tetapi kebetulan pula kami pun mengenal kalian di Singasari. Bukankah kalian anak Mahendra?" "Kia mengenal ayahku?" bertanya Mahisa Murti. "Jika kau bertemu dengan ayahmu, salamku kepadanya. Aku adalah sahabat ayahmu yang kebetulan mempunyai pekerjaan yang sama. Aku juga pedagang wesi aji dan batu-batu berharga," jawab orang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk.
Dengan ragu Mahisa Pukat bertanya. Nama Kiai? Orang itu tersenyum. Katanya. Namaku Sabawa. Tetapi di padukuhan ini aku dikenal dengan nama Patah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun kemudian Mahisa Murti pun bertanya. Tetapi kenapa Kiai kemudian berada di tempat ini dan hidup dalam kemiskinan? Ayah yang juga bekerja seperti Kiai sempat membuat rumah meskipun tidak terlalu baik. Mempunyai sawah dan pategalan yang juga tidak begitu luas. Tetapi ayahku tidak nampak terlalu miskin. Orang yang menyebut dirinya bernama Sabawa itu tersenyum. Katanya, aku lebih senang hidup seperti ini di padukuhan yang aneh ini. Sejak aku kehilangan istri dan anakku, maka aku tidak lagi memandang hidupku terlalu penting. Di sini aku hidup sendiri dan terasing. Adalah satu kebetulan bahwa kalian telah lewat dan bersedia memasuki rumahku ini. Rasa-rasanya aku telah mendapat kunjungan dari keluarga yang terdekat. Kehadiran kalian memberikan kesegaran baru dalam hidupku yang kering. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk kecil. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, kami pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa kami telah diperkenankan untuk bermalam di rumah Kiai. Orang yang bernama Sabawa itu tersenyum. Katanya, rumahku memang terbuka bagi siapapun. Yang masuk malam ini ternyata dua orang bersaudara yang pernah aku kenal meskipun kalian belum mengenal aku. Sebenarnya lah bahwa kami telah tertarik oleh sifat anak-anak muda dan para pengawal di padukuhan ini. Agak berbeda dengan padukuhan-padukuhan lain yang ramah, maka padukuhan ini telah menolak kami dan bahkan mengusir kami untuk keluar dari padukuhan ini, berkata Mahisa Murti. Sementara itu Mahisa Pukat pun bertanya. Tetapi apakah sesuatu pernah terjadi di padukuhan ini sehingga para penghuninya selalu mencurigai orang-orang yang tidak mereka kenal sebelumnya? Orang tua yang menyebut dirinya Sabawa itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, memang anak-anak muda. Hal itu terjadi karena sesuatu hal. Apakah padukuhan ini pernah didatangi segerombolan perampok atau serupa dengan itu? Bertanya Mahisa Pukat. Orang tua itu menggeleng. Katanya kemudian, yang terjadi justru sebaliknya. Sebaliknya bagaimana Kiai? Bertanya Mahisa Murti. Di padukuhan ini pernah lewat sekelompok orang-orang yang mengantarkan harta benda yang tidak terhitung banyaknya, berkata orang tua itu. Lalu, semula tidak ada orang yang tahu, siapakah mereka dan apa yang mereka bawa. Namun ketika orang-orang itu minta bermalam di Banjar, maka orang-orang padukuhan ini mengetahui bahwa mereka adalah sekelompok utusan dari seorang yang tidak terhitung kekayaannya yang pergi untuk menyerahkan kekayaan itu sebagai pemberian pelengkap lamaran yang akan disampaikan oleh anak orang yang kaya raya itu. Entah siapakah yang memulainya, namun ternyata para pengawal harta benda yang sangat besar jumlahnya itu telah terbunuh oleh racun. Mereka yang ingin membunuh itu tidak akan dapat melakukannya dengan kekerasan, karena pengawal itu adalah orang-orang yang berilmu. Namun mereka ternyata tidak mampu melawan racun. Semua pengawal telah terbunuh dan harta benda pun telah dirampas. Untuk waktu yang lama hal itu tetap merupakan rahasia. Namun bahwa orang-orang padukuhan ini kemudian menjadi kaya, maka cerita tentang penyamunan yang licik itu lambat laun didengar orang juga. Tetapi sudah lama berlalu dan agaknya orang-orang yang mendengarnya kemudian menganggap tidak perlu untuk mengusutnya lagi. Karena jika rahasia itu merembes keluar, akibatnya akan tidak baik bagi padukuhan ini sendiri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi tegang. Dengan nada dalam Mahisa Murti bertanya. Jadi orang-orang itu telah diracun tanpa pertimbangan perikemanusiaan sama sekali? Orang tua itu mengangguk-angguk. Dengan wajah yang buram ia berkata. Orang-orang padukuhan ini telah memberikan hidangan kepada para pengawal yang bermalam di Banjar itu. Para pengawal itu sama sekali tidak menduga bahwa keramahan orang-orang padukuhan ini, khususnya yang berada di Banjar pada malam itu, ternyata adalah iblis yang berhati hitam. Hidangan yang diberikan malam itu telah dicampurinya dengan racun dan tajam. Tidak seorang pun di antara para pengawal yang mampu bertahan. Semua terbunuh. Sementara beberapa orang padukuhan ini telah bersiap menghadapi kenyataan itu. Mereka dengan sigapnya telah mengubur mayat-mayat itu. Bukan hanya mayat-mayat, tetapi juga harta benda yang ada. Ternyata semua itu berjalan dan lancar. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak.
Namun mereka tidak berbicara sama sekali. Orang tua itu pun kemudian melanjutkannya. Anak-anak muda. Satu di antara orang-orang yang terbunuh oleh racun itu adalah kakakku. Kakak kandungku. Kakak kandung Kiai, bertanya Mahisa Murti. Orang tua itu mengangguk kecil. Jawabnya. Ya. Kakak kandungku. Ia memang diminta untuk ikut mengawal barang-barang berharga itu. Kiai akan membalas dendam. Dan karena itu Kiai berada di sini, bertanya Mahisa Pukat. Orang tua itu menggeleng. Katanya. Tidak ada gunanya. Buat apa aku membalas dendam sementara kakak kandungku telah meninggal beberapa tahun yang lalu? Namun yang membuat hatiku tersayat adalah akibat dari peristiwa itu buat keluarga kedua belah pihak. Tidak seorang pun yang tahu apa yang telah terjadi, sehingga telah timbul salah paham yang tajam. Keluarga gadis yang seharusnya menerima barang-barang itu merasa telah tertipu karena janji dari keluarga anak muda yang akan mengawininya itu tidak terpenuhi. Bukan karena harta benda itu. Bahkan tanpa harta benda itu pun perkawinan akan dapat berlangsung, karena gadis itu sama sekali tidak menginginkan harta benda itu. Tetapi bahwa tidak seorang pun yang datang pada saat yang sudah ditunggu, merupakan satu penghinaan bagi keluarga itu. Dan ternyata yang dianggap penghinaan itu telah diselesaikan dengan cara yang salah. Pertempuran, bertanya Mahisa Pukat tidak sabar. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya. Ya. Yang terjadi adalah pembantaian yang paling buruk di antara kedua keluarga itu. Kedua keluarga itu memiliki orang-orang yang berilmu tinggi, sehingga hampir semua orang yang terlibat dalam pertempuran antara kedua keluarga itu terbunuh atau terluka berat yang akhirnya meninggal pula. Dan Kiai termasuk yang lolos dari maut dalam benturan itu, bertanya Mahisa Pukat. Orang itu mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, ya, aku menyaksikan peristiwa itu. Dan hal itu tidak diketahui oleh orang-orang padukuhan ini. Mereka dengan tanpa merasa bersalah telah memiliki harta benda itu. Kematian para pengawal segera dilupakannya. Tetapi di samping para pengawal masih ada orang-orang lain yang mati karena ulah orang-orang padukuhan ini. Terlalu sekali, desis Mahisa Murti. Tetapi apakah ayahku tidak mengetahuinya sehingga ayah tidak pernah bercerita tentang peristiwa itu? Tidak, jawab orang tua itu. Ayahmu tidak mengetahuinya. Ayahmu juga tidak mengetahui bahwa beberapa orang yang telah dikenalnya terbunuh pula. Orang-orang yang sudah dikenalnya itu ada di kedua belah pihak di antara kami yang bertempur itu. Dan di antara mereka yang terbunuh adalah anakku laki-laki yang masih terlalu muda untuk mati. Aku tidak tahu, apakah kematian anakku itu ada pengaruhnya terhadap kesehatan ibunya. Ternyata dalam waktu setahun, kesehatan ibunya tidak lagi dapat diselamatkan. Ibunya meninggal di pembaringan karena sakit yang dideritanya. Orang itu berhenti sejenak, lalu, dengan demikian maka aku merasa tidak ada lagi gunanya untuk menikmati hidup ini dengan cara yang telah aku lakukan sebelumnya. Aku telah memilih cara lain untuk menghabiskan sisa-sisa hidupku itu. Tetapi kenapa Kiai memilih tempat ini, justru tempat yang akan dapat selalu memberikan kenangan buram bagi Kiai, bertanya Mahisa Murti. Aku tidak pasti, kenapa aku berada di sini, jawab orang tua itu. Kiai agaknya memang menyimpan dendam, desis Mahisa Pukat. Orang itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya. Sebenarnya lah bahwa aku tidak ingin membalas dendam. Menuntut kematian ditebus dengan kematian. Yang ingin aku lakukan adalah sekedar memberitahu kepada orang-orang padukuhan ini, terutama yang terlibat dalam pembunuhan dengan racun terhadap para pengawal itu, bahwa akibat dari perbuatan mereka adalah bahwa dua keluarga telah musnah. Dua alur darah telah terputus tanpa kelanjutan. Meskipun aku masih hidup, tetapi anakku satu-satunya mati. Ibunya juga menyusulnya. Dan aku tidak akan mungkin mempunyai keturunan lagi yang dapat menyambung darah keluargaku. Kepahitan ini harus mereka ketahui. Terserah, apakah mereka akan menyesal atau tidak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk, sementara orang itu berkata selanjutnya. Itulah sebabnya, sampai saat ini mereka masih dibayangi ketakutan bahwa yang mereka lakukan itu akan diketahui oleh orang lain. Karena itu, maka mereka selalu mengusir orang-orang yang akan bermalam di Banjar itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka mengerti kenapa orang-orang padukuhan itu tidak merasa senang bahwa ada seseorang yang bermalam di Banjar.
Meskipun peristiwa itu sudah berlalu, namun agaknya mereka masih selalu dibayangi oleh perbuatan licik mereka. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti bertanya. Tetapi Kiai, yang ada di Banjar dan mengusir kami adalah anak-anak yang terhitung masih muda. Apakah memang mereka yang telah melakukan perbuatan licik itu? Orang tua itu menggeleng. Jawabnya. Mereka memang tidak tahu apa-apa. Mungkin mereka memang telah mendengar serba sedikit tentang peristiwa yang diusahakan tetap menjadi rahasia padukuhan ini. Namun seandainya belum, orang-orang tua mereka mengajarkan kepada mereka bahwa setiap orang asing harus diusir dari padukuhan ini jika orang asing itu ingin bermalam. Dengan alasan apapun. Alasan yang mereka berikan memang masuk akal, berkata Mahisa Pukat. Mereka tidak membiarkan Banjar itu dipergunakan oleh para pemalas. Jika hal serupa itu dibiarkannya, maka padukuhan ini seakan-akan telah membantu lahirnya para pemalas-pemalas yang hanya tahu minta belas kasihan orang lain. Orang tua itu mengangguk-angguk. Namun kemudian tiba-tiba saja ia bertanya. Anak-anak muda, apakah yang sebenarnya kalian cari, sehingga kalian sampai ke padukuhan ini? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Tetapi karena orang tua itu baru saja dikenalnya, maka mereka masih juga membuat jarak di antara mereka. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian menjawab. Kami tidak mencari sesuatu. Tetapi kami dalam perjalanan dari Sangling ke Lemahwara. Ada semacam kerinduan untuk melakukan pengembaraan seperti ini setelah beberapa lama kami tinggal di sebuah padepokan. Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Pengembaraan memang dapat menimbulkan kerinduan. Tetapi jika kalian pergi dari Sangling menuju ke Lemahwara, kenapa kalian melalui padukuhan ini? Agaknya perjalanan kalian telah melingkar terlalu jauh. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, seperti sudah aku katakan Kiai. Kami ingin sekedar melakukan pengembaraan. Hanya karena kerinduan itu saja. Orang tua itu mengangguk-angguk. Ia tidak memaksa untuk bertanya lebih terperinci. Bagi orang tua itu, keterangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah cukup. Namun sementara itu Mahisa Pukatlah yang bertanya. Kiai, jika demikian, apakah kehadiranku di sini tidak akan menimbulkan persoalan bagi Kiai? Jika persoalan itu timbul, aku kira ada juga manfaatnya. Aku akan mendapat kesempatan untuk mengatakan sebagaimana yang aku inginkan, agar orang-orang padukuhan ini mengetahui bahwa akibat perbuatan mereka, maka kematian tidak saja terjadi di sini, tetapi juga di tempat lain. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Tiba-tiba saja mereka pun ingin melihat, akibat apakah yang akan timbul jika rahasia itu disebut secara terbuka. Karena bagaimanapun juga tindakan yang licik itu tidak boleh dibiarkan. Meskipun sudah agak lama berlalu, namun para pelakunya memang harus mendapat hukuman. Karena itu, maka hampir di luar sadarnya Mahisa Murti berkata, jika demikian, biarlah kami di sini. Aku tidak berkeberatan, jawab orang itu. Jika besok matahari terbit, maka biarlah mereka melihat kalian berada di pondokku ini. Mudah-mudahan mereka terpancing untuk membuat persoalan. Demikianlah, maka kedatangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru akan dijadikan alasan jika persoalan memang timbul kemudian. Malam itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bermalam di rumah kecil itu. Namun meskipun mereka tidak berunding sebelumnya, mereka telah dengan sendirinya mengatur diri. Meskipun keduanya berbaring tetapi mereka tidur bergantian. Bagaimanapun juga tempat dan pemiliknya adalah asing bagi mereka, meskipun orang itu agaknya telah mengenal mereka dengan baik. Namun tidak terjadi sesuatu atas mereka berdua di malam itu. Menjelang matahari terbit, keduanya telah bangun. Seperti yang biasa mereka lakukan, maka mereka pun telah mengisi jambangan sebelum mereka mandi di Pakiwan. Sebelum jalan-jalan mulai ramai, maka orang tua pemilik rumah itu telah selesai menyapu halaman. Kemudian membenahi kebun dan menyirami batang-batang sirih yang merambat di beberapa batang pohon kelor. Daun sirih ini mempunyai banyak manfaat, berkata orang tua itu. Banyak penyakit yang dapat diobati dengan daun sirih. Dari penyakit kulit sampai sakit syarat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang kemudian membantunya mengangguk-angguk. Ternyata di kebun orang tua itu bukan saja terdapat pohon sirih yang merambat. Tetapi juga tanaman-tanaman lain yang dapat diramu menjadi obat-obatan yang baik.
Kiai seorang tabib, bertanya Mahisa Murti. Orang tua itu menggeleng. Jawabnya, bukan anak muda. Tetapi aku berusaha untuk menekuni bidang pengobatan. Aku baru mulai, sehingga karena itu, apa yang dapat aku lakukan belum banyak berarti. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Agaknya orang tua itu berkata sebenarnya, karena ia memang belum lama berada di padukuhan itu. Tanaman-tanamannya pun masih ada yang nampak baru meskipun sebagian yang lain telah menjadi rimbun. Satu kesenangan yang mengasyikkan, berkata orang tua itu kemudian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat mengagumi tanaman di kebun Kiai Sabawa yang juga dikenal bernama Kiai Patah itu. Namun sejenak kemudian, orang tua itu pun berkata, "Nah, sebaiknya kau berada di halaman. Bukalah regol halaman rumah ini lebar-lebar, agar ada orang yang melihat bahwa kau ada di sini. Adalah lebih baik jika yang melihatmu adalah orang-orang yang telah mengusirmu." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Meskipun orang itu mengaku tidak mendendam, namun kedua anak muda itu melihat sepercik api di sorot mata orang tua yang telah kehilangan kakak kandungnya di Banjar Padukuhan itu karena racun, kehilangan anak laki-lakinya yang meningkat dewasa dan kehilangan istrinya yang meratapi kematian anak laki-lakinya itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang percaya akan cerita orang tua itu, ternyata tidak berkeberatan melakukannya. Keduanya pun kemudian telah berada di halaman rumah itu dan membuka pintu regol lebar-lebar. Bahkan kedua orang anak muda itu telah berdiri bersandar dinding di luar regol, melihat orang-orang yang lewat hilir mudik di jalan yang terhitung ramai itu. Keduanya memang berharap bahwa orang-orang yang mengusirnya, atau salah seorang di antara mereka dapat melihat keduanya yang ternyata tidak meninggalkan padukuhan itu. Untuk beberapa saat keduanya menunggu. Namun akhirnya, yang mereka harapkan itu telah terjadi. Seorang laki-laki muda dan seorang yang lebih tua tertegun ketika melihat keduanya. Mereka berpandangan sejenak, sementara yang muda bertanya. Apakah kedua orang anak muda itu bukan orang-orang yang kita usir semalam dari Banjar? Yang lebih tua itu pun menjawab. Agaknya kau benar. Tetapi sebaiknya kita bertanya kepada mereka. Keduanya pun telah mendekati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, yang juga tidak segera dapat mengenalinya. Namun keduanya segera menyadari dengan siapa mereka berhadapan ketika salah seorang dari kedua orang itu bertanya. Heh, bukankah kalian yang semalam datang ke Banjar dan mohon untuk bermalam? Mahisa Murtilah yang menjawab. Ya Kisanak. Kami semalam memang mohon untuk bermalam di Banjar. Tetapi kami justru telah diusir. Untunglah, bahwa Kiai Patah, pemilik rumah ini telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bermalam, sehingga kami tidak kedinginan di Bulak Panjang. Kedua orang itu saling berpandangan. Namun tiba-tiba seorang yang lebih tua di antara mereka berkata. Jadi orang tua itu telah berani memberi tempat di padukuhan ini? Ya. Orang yang murah hati, desis Mahisa Pukat. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian mereka pun telah dengan tergesa-gesa meninggalkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kemana mereka? Bertanya Mahisa Pukat. Mereka akan segera kembali dengan membawa banyak orang. Kita harus segera memberitahukan kepada Kiai Sabawa, berkata Mahisa Murti. Ketika Kiai Sabawa mendengar keterangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka ia pun berkata. Baiklah. Kita akan menunggu kedatangan mereka. Kedatangan kalian memberikan banyak keuntungan kepadaku. Itu jika kalian setuju. Apa saja? Bertanya Mahisa Pukat. Kesempatan untuk memberitahukan bahwa tingkah laku orang-orang padukuhan ini sudah menghancurkan dua keluarga besar beserta sanak kadangnya selain orang-orang yang mereka bunuh dengan racun di sini. Kemudian, jika terjadi benturan meskipun itu tidak aku kehendaki, maka kalian akan dapat membantuku. Bertiga kita akan lebih mudah melarikan diri daripada jika aku sendiri, berkata Kiai Sabawa. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya dapat mengangguk kecil. Sementara itu Kiai Sabawa berkata, aku tidak ingin melakukan pembunuhan-pembunuhan yang mengerikan di padukuhan ini. Karena itu, jika terjadi kerusuhan, kita harus melarikan diri. Mungkin kita akan berbuat sesuatu untuk melindungi diri. Tetapi tanpa niat untuk membunuh. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengerti maksud Kiai Sabawa. Sebenarnya lah mereka memang tidak perlu membunuh. Jika rahasia itu diketahui oleh banyak orang, terutama anak-anak mudanya, maka mereka telah menghukum diri mereka sendiri.
Tentu ada golongan yang tidak senang dengan tingkah laku orang-orang tua mereka. Sementara itu, orang-orang tua mereka yang sudah terlanjur menjadi kaya karena mampu mengembangkan modal yang dapat mereka rampas dan mereka bagikan untuk banyak orang di padukuhan itu, akan berusaha untuk mempertahankan kebenaran langkah mereka, atau bahkan ingkar sama sekali, bahwa hal itu pernah mereka lakukan. Demikianlah, seperti yang mereka duga, maka sebentar kemudian, sekelompok orang telah datang ke rumah Kiai Sabawa. Orang-orang itu dengan garang telah memasuki halaman rumah Kiai Sabawa yang menerima mereka di serambi rumahnya yang kecil. "Heh, kau Kiai Patah," berkata salah seorang di antara mereka yang datang. Seorang yang bertubuh tinggi tegar dan berwajah garang. "Kau telah menyalahi ketentuan yang dibuat oleh orang-orang padukuhan ini. Aku tahu, kau bukan orang yang memang berasal dari padukuhan ini. Tetapi itu bukan berarti bahwa kau boleh tidak tunduk kepada peraturan yang berlaku di sini." Kiai Sabawa yang dikenal bernama Kiai Patah itu pun bertanya dengan nada rendah. "Apa yang telah aku lakukan?" "Jangan berpura-pura," bentak orang bertubuh tinggi itu. "Siapa kedua orang anak muda itu?" "Mereka adalah pengembara," jawab Kiai Patah. "Aku merasa kasihan kepada mereka, karena mereka telah kemalaman di jalan." Wajah-wajah orang-orang padukuhan itu menjadi tegang. Orang yang bertubuh tinggi tegar dan berwajah garang itu berkata, "Nah, kau tidak akan dapat ingkar. Kau memang harus mengaku bahwa kau telah menyalahi ketentuan yang dibuat bagi padukuhan ini." "Ketentuan yang mana?" bertanya Kiai Sabawa. "Kau memang berlagak bodoh," berkata orang itu. "Kau tentu sudah mendengar bahwa kita, penghuni padukuhan ini, telah bersepakat untuk tidak membantu tumbuhnya para pemalas, pengembara yang menjual belas kasihan dan pengemis yang kadang-kadang juga tidak segan-segan untuk mencuri. Aku sudah mendengar ketentuan itu. Dan aku merasa tidak melanggarnya," berkata Kiai Sabawa. "Kau jangan membuat kami semakin marah," geram orang itu. "Jika kau tidak melanggar ketentuan itu, lalu kenapa kau biarkan kedua orang pemalas itu menginap di rumahmu? Ia akan menjadi terbiasa mencari penginapan di rumah-rumah orang yang dengan mudah berbelas kasihan. Namun yang sama sekali tidak memberikan akibat yang baik. Hal itu tentu sudah kau ketahui, sehingga seharusnya kau tidak memberikan tempat kepada kedua orang pengemis malas itu." "Oh." Kiai Sabawa yang dikenal bernama Kiai Patah itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Aku mengerti sekarang. Kalian tentu mengira kedua orang anak muda itu mencari penginapan dan barangkali mendapat suguhan minum, apalagi makan. Begitu?" Kiai Sabawa berhenti sejenak. "Lalu, tetapi aku tidak mempunyai apapun yang dapat aku berikan kepada mereka. Aku tidak mempunyai beras yang dapat aku tanak. Atau ketela untuk direbus. Aku hanya dapat menyuguhkan air hangat dengan batang serai yang direndam di dalamnya dan sepotong gula kelapa. Tidak lebih." Itu sudah cukup membuatnya menjadi semakin malas, orang yang bertubuh tinggi itu berteriak. "Kau harus tahu itu." Kiai Patah itu menggeleng. Katanya, "Tidak Kisanak. Kedua anak muda itu sama sekali bukan pengembara yang minta-minta makan dan minum. Ternyata mereka sedang dalam penyamaran karena mereka mengemban tugas yang berbahaya. Kedua anak muda itu sedang melakukan perjalanan sambil membawa harta benda yang tidak ternilai harganya." Orang bertubuh tinggi itu terkejut. Namun segera ia berusaha menguasai perasaannya. Dengan nada yang merendah ia berkata, "Kau mulai berbohong. Buat apa anak-anak itu membawa harta benda yang tidak ternilai harganya? Mereka sedang dalam perjalanan menuju ke rumah seorang perempuan yang akan menjadi istri kakaknya. Keduanya harus menyampaikan harta benda itu sebagai syarat peresmian ikatan antara keduanya." "Ayah dan ibu kedua anak muda itu sudah berjalan mendahului mereka," jawab Kiai Sabawa. "Lalu, bukankah keduanya semalam telah datang ke Banjar? Mereka menganggap bahwa mereka akan mendapat perlindungan sehingga harta benda yang dibawanya menjadi aman. Bukankah di Banjar ada beberapa orang pengawal yang bertugas ronda di malam hari?" Orang-orang itu menjadi tegang. Terutama beberapa orang yang sudah menjelang separuh baya yang beberapa saat yang lalu ikut mengalami peristiwa yang masih saja membayangi padukuhan itu. "Bukankah begitu?" bertanya Kiai Sabawa. "Keduanya ternyata gagal mencari perlindungan. Sehingga akhirnya keduanya minta bermalam di rumah ini. Karena aku yakin bahwa aku tidak akan ikut menyuburkan kemalasan, karena keduanya memang bukan benar-benar pengembara, maka aku terima keduanya di sini,
meskipun tanpa perlindungan atas harta benda yang mereka bawa. Kau berkata sebenarnya, bertanya orang bertubuh tinggi itu. Aku berkata sebenarnya, jawab Kiai Sabawa. Keduanya tidak mau mengalami peristiwa pahit sebagaimana pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ketika kakaknya itu akan kawin, maka harta benda yang seharusnya diserahkan kepada calon istrinya telah hilang lenyap. Mula-mula keluarganya mengira bahwa uang dan barang-barang berharga itu dilarikan oleh mereka yang dipercaya untuk mengantarkannya. Tetapi ternyata tidak. Dan akibatnya menjadi sangat parah. Beberapa orang benar-benar menjadi tegang. Namun tiba-tiba orang bertubuh tinggi itu berteriak. Tentu dilarikan oleh orang-orang yang mendapat tugas itu. Tidak Kisanak. Kenyataannya memang tidak, jawab Kiai Sabawa. Orang-orang itu telah bermalam di satu tempat. Mereka telah dikhianati oleh orang-orang yang nampaknya terlalu ramah menerima mereka di sebuah banjar padukuhan. Namun para pengawal barang-barang berharga itu telah diracun oleh orang-orang padukuhan itu dan harta bendanya dirampas. Sebuah dongeng yang menyesatkan, teriak orang bertubuh tinggi itu. Tidak. Bukan dongeng. Bertanyalah kepada kedua orang itu. Mereka bukan saja kehilangan orang-orang kepercayaan mereka. Tetapi lebih dari itu, mereka telah kehilangan seluruh keluarga mereka, jawab Kiai Sabawa itu, dan yang kemudian menceritakan apa yang telah dialami oleh kedua kelompok keluarga yang hampir tertumpas habis. Kemudian katanya. Nah, itulah yang terjadi. Yang terbunuh bukan saja yang menginap di banjar padukuhan sebagaimana sudah aku katakan. Tetapi seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Bukankah itu sangat mengerikan? Bukankah tingkah laku orang-orang padukuhan yang meracunnya itu benar-benar tindakan biadab? Mereka telah menumpas semua pengawal dan dua kelompok besar keluarga pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Suasana benar-benar menjadi tegang. Sejenak semua orang diam mematung. Orang-orang yang berdiri di halaman itu pun terdiam pula. Namun beberapa orang di antara mereka, jantungnya bagaikan dibakar dengan bara api. Mereka seakan-akan telah dihadapkan di muka sebuah cermin raksasa, sehingga mereka dapat melihat kembali apakah yang pernah mereka lakukan beberapa tahun yang lalu, bahkan mereka telah melihat pula akibat yang sangat luas dari perbuatan mereka, sehingga dua kelompok keluarga besar menjadi musnah karena salah paham yang tidak terpecahkan. Tetapi sementara itu, orang yang bertubuh tinggi itu berkata, Kiai Patah, kau adalah seorang yang sudah tua. Seharusnya kau dapat mengendalikan kata-katamu. Apa yang sebenarnya kau maksud dengan ceritamu yang mengandung pengertian yang saling bertentangan? Kau menganggap bahwa kedua anak muda itu akan bermalam di banjar untuk mendapat perlindungan. Tetapi kemudian kau katakan bahwa orang-orang yang bermalam di banjar justru telah diracun oleh orang-orang padukuhan. Apa sebenarnya maksudmu? Mendapat perlindungan atau justru dimusnahkan? Kiai Sabawa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, perlindungan adalah satu harapan. Tetapi jika kenyataannya terjadi sebaliknya, memang sangat memilukan. Sedangkan yang sebenarnya terjadi adalah justru pembunuhan-pembunuhan itu, sehingga apa yang aku katakan itu benar-benar telah terjadi. Bohong, bentak seorang yang rambutnya sudah berwarna dua, namun masih menunjukkan sikap seorang laki-laki yang garang. Apakah maksudmu menuduh orang-orang padukuhan ini sebagai pembunuh? Siapa yang menuduh? Kiai Sabawa justru bertanya. Aku hanya mengatakan bahwa hal seperti itu pernah terjadi. Tetapi apakah di padukuhan ini? Kau jangan menyindir. Tiba-tiba seorang yang bertubuh agak gemuk melangkah maju. Di lambungnya tergantung sebilah pedang panjang. Dengan nada berat ia berkata, apapun yang kau katakan, kau telah menghina orang-orang padukuhan ini. Dengan lancang kau mengatakan bahwa kami, orang-orang padukuhan ini telah membunuh sekelompok orang dengan racun. Apapun yang kau ucapkan, tetapi yang tersirat adalah seperti itu. Kiai Sabawa tersenyum. Katanya, Kisanak, kenapa kau merasa bahwa aku telah menyindir kalian? Aku hanya menceritakan bahwa pernah terjadi peristiwa seperti yang aku katakan. Selebihnya terserah penilaian kalian atas keteranganku itu. Kau telah menghina kami. Sepantasnya bahwa kau mendapat hukuman yang paling berat dari kami, seisi padukuhan ini, berkata orang yang agak gemuk itu. Tiba-tiba seorang yang lain pun telah melangkah maju pula. Katanya, biarlah kita selesaikan saja orang-orang itu.
Bagaimanapun juga mereka merupakan orang-orang yang berbahaya bagi kita. Beberapa orang yang lain saling berpandangan. Anak-anak muda di padukuhan itu menjadi bingung. Apalagi mereka yang tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi seutuhnya. Jika mereka mendengar serba sedikit, maka mereka telah mendapat cerita yang sudah dibumbui dengan peristiwa-peristiwa yang tidak sebenarnya terjadi. Sehingga mereka mendapat gambaran yang lain dari peristiwa yang sebenarnya. Sementara itu, yang mereka dengar sebagian-sebagian itu pun harus mereka rahasiakan agar orang lain tidak mengetahuinya, sehingga nama baik padukuhan mereka tidak tercemar. Kisanak, berkata Kiai Sabawa kemudian. Seharusnya kalian tidak cepat menjadi marah. Lihatlah, anak-anak muda di padukuhan ini tidak segera menjadi marah sebagaimana kalian lakukan. Bukankah hal ini tidak biasa? Biasanya anak-anak mudalah yang marah lebih dahulu. Orang-orang tua biasanya mencegahnya dan minta agar mereka menjadi sabar. Ternyata beberapa orang justru bergerak maju. Seorang yang bertubuh tegap telah berada di paling depan. Katanya, kalian bertiga benar-benar telah menghina padukuhan kami. Kau orang tua yang tidak tahu diri, yang dengan sengaja melanggar ketentuan dari padukuhan ini. Sedangkan kau anak muda. Kau tidak melakukan perintah yang sudah diberikan oleh para pengawal di Banjar untuk meninggalkan padukuhan ini. Sekarang, kalian harus menerima hukuman kami, kalian bertiga harus tunduk kepada perintah kami. Kalian akan kami bawa ke Banjar. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk menggantung kalian bertiga daripada di halaman Banjar, disaksikan oleh orang-orang padukuhan ini seluruhnya. Biarlah orang-orang padukuhan ini mengabarkan kepada setiap orang, siapakah yang telah melanggar ketentuan kami, mereka akan dihukum paling berat. Suasana memang menjadi tegang. Namun tiba-tiba saja Mahisa Pukat tertawa. Katanya, satu sikap yang aneh. Jika kami telah melanggar perintah kalian, apakah kami harus dihukum mati? Hanya karena kami bermalam di padukuhan ini? Nah, renungkan. Apakah hukuman mati itu setimpal dengan kesalahan kami? Mahisa Pukat justru melangkah maju. Beberapa langkah di hadapan orang-orang padukuhan itu. Coba pikirkan. Heh, kalian para pengawal, anak-anak muda padukuhan ini? Amatilah. Kenapa orang-orang tua di padukuhan ini tiba-tiba menjadi ketakutan seperti melihat hantu? Kami bukan hantu, karena kami tidak ikut terbantai pada saat pembunuhan yang licik itu terjadi. Apakah yang sebenarnya kalian katakan? Bertanya seorang anak muda sebaya dengan Mahisa Pukat. Namun sebelum Mahisa Pukat menjawab, orang yang bertubuh tegap itu berkata, persetan. Bunuh mereka sekarang juga jika mereka mencoba melawan. Kita tidak punya waktu. Mahisa Pukat tertawa semakin keras. Katanya, persoalannya menjadi semakin jelas. Ketegangan menjadi semakin memuncak. Orang-orang padukuhan itu nampaknya menjadi semakin garang. Anak-anak muda yang baru saja memasuki usia dewasanya menjadi bingung. Namun yang telah lebih tua dari mereka dan mengetahui dengan pasti keadaannya, apalagi menyangkut orang tua mereka sendiri, telah ikut serta mengambil sikap yang keras. Mereka yang lebih tua itu telah ikut serta bertanggung jawab atas apa yang terjadi di padukuhan mereka. Karena itu, maka bagi mereka, orang-orang asing yang akan dapat membuka rahasia mereka itu pun harus disingkirkan. Tetapi anak-anak yang lebih muda memang heran mendengar keputusan itu, bahwa orang-orang yang hanya sekedar bermalam di padukuhan itu harus dihukum mati. Sementara itu, cerita orang yang mereka kenal bernama Kiai Patah, sikap orang-orang yang lebih tua, serta apa yang telah mereka dengar tentang peristiwa yang terjadi di Banjar namun yang telah berubah susunannya, membuat mereka menjadi semakin bingung. Mereka pun merasakan tuduhan yang dilontarkan oleh Kiai Patah meskipun tidak berterus terang, seakan-akan tanggung jawab atas kematian beberapa orang yang membawa barang-barang berharga itu terletak pada orang-orang padukuhan itu. Kiai Sabawa melihat kebimbangan di hati anak-anak muda itu. Karena itu, maka ia pun berkata, nah, sekarang bertanyalah kepada kakak-kakak serta orang tua kalian. Apakah yang sebenarnya pernah terjadi di padukuhan ini? Perampokan, pembantaian, atau peristiwa lain? Kalian yang muda-muda yang baru berangkat dewasa, yang beberapa tahun yang lalu masih kanak-kanak, tentu pernah juga mendengarnya peristiwa yang terjadi di Banjar Padukuhan. Tetapi kalian tentu mendapat cerita yang salah tentang peristiwa itu. Kalian akan kami bawa ke Banjar.
Beberapa orang anak muda memang telah bertanya-tanya di dalam hati. Apakah sebenarnya yang pernah terjadi? Menurut pendengaran mereka dari apa yang pernah dikatakan oleh orang-orang tua untuk menjelaskan peristiwa di Banjar itu yang justru dibenarkan dan bahkan sering pula dikatakan oleh Ki Bekel adalah bahwa memang pernah ada sekelompok orang yang membawa barang-barang berharga bermalam di Banjar. Tetapi ternyata mereka telah bertengkar dan saling membunuh. Justru memperebutkan barang-barang berharga dan uang yang mereka bawa. Yang masih hidup kemudian telah membawa barang-barang berharga itu lari tanpa bekas. Dengan demikian, maka mayat-mayat yang tertinggal justru menjadi beban orang-orang di padukuhan itu untuk menguburkannya. Cerita itu memang mengandung beberapa kecanggungan. Tetapi anak-anak yang baru memasuki usia dewasa dan terlibat dalam kegiatan anak-anak muda telah menerima cerita itu tanpa menghubungkan dengan orang-orang tua di padukuhan itu yang mendapatkan modal usaha sehingga mereka menjadi kaya. Baru ketika mereka mendengar keterangan dari orang yang bernama Kiai Patah itu, mereka mulai berpikir. Tetapi mereka tidak mendapat kesempatan. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba saja beberapa orang telah menyibak. Seorang yang berambut putih yang terjurai selembar-lembar menyusup di antara orang-orang yang berada di halaman itu. Ki Bekel, berkata orang yang bertubuh tinggi. Aku sudah mendengar laporan tentang orang yang menyebut dirinya Kiai Patah. Agaknya ia dengan sengaja telah membuat onar di padukuhan kita. Demikian pula kedua orang anak muda yang berpura-pura untuk bermalam di Banjar, berkata Ki Bekel lantang. Namun Mahisa Pukat yang berdiri di hadapan orang-orang itu tersenyum sambil berkata. Jadi Kisanaklah yang memegang kendali di padukuhan ini. Aku Bekel di sini, jawab orang itu. Aku berhak menghukum kalian. Tidak ada hukuman yang paling baik daripada hukuman mati atas kalian yang dengan sengaja menginjak-injak kewibawaan padukuhan ini. Terserah saja kepada Ki Bekel, jawab Mahisa Pukat. Tetapi jawab dahulu pertanyaanku. Apakah Ki Bekel juga terlibat dalam peristiwa yang memalukan itu? Apakah orang yang memberikan laporan kepada Ki Bekel juga mengatakan bahwa akibat pembantaian yang terjadi di Banjar ini, telah terjadi salah paham antara dua kelompok keluarga tanpa ada pemecahan karena tidak seorang pun di antara para pengawal barang-barang berharga itu hidup. Apakah Ki Bekel tahu, selain pembantaian yang terjadi, dua kelompok besar keluarga calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan hampir tumpas tapis tanpa bekas. Wajah Ki Bekel menjadi merah. Tetapi ia pun tiba-tiba telah meneriakkan aba-aba. Tangkap ketiga orang ini dan kita akan membawanya ke Banjar. Hukuman yang paling baik bagi mereka adalah hukum gantung atau kita serahkan ketiganya kepada rakyat padukuhan ini untuk dihabisi dengan cara yang dikehendaki oleh rakyat itu sendiri. Jangan bermimpi menghukum kami, berkata Mahisa Pukat yang justru melangkah mendekati Ki Bekel. Mungkin Ki Bekel orang yang berilmu tinggi. Tetapi tidak dengan orang-orang padukuhan ini. Karena itu, maka jika Ki Bekel menghendaki menghukum kami, berarti Ki Bekel telah menyorongkan rakyat Ki Bekel ke dalam api. Dengar, api yang sebenarnya api. Karena kami akan membakar mereka dalam panasnya api. Kau sudah gila, geram Ki Bekel. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun ia pun telah melangkah mendekati Kiai Sabawa sambil berkata. Bukankah kita tidak akan menyerahkan leher kita untuk digantung? Kiai Patah menggeleng. Jawabnya. Tentu tidak. Tetapi sebenarnya aku tidak ingin kekerasan terjadi di sini. Aku hanya ingin berbicara dengan rakyat padukuhan ini. Tetapi Ki Bekel agaknya tidak ingin memberi kesempatan lebih banyak lagi kepada ketiga orang itu untuk berbicara. Karena itu, maka ia pun berkata lantang. Kita sudah cukup banyak bicara. Sekarang kita harus bertindak. Tunggu Ki Bekel, berkata Kiai Sabawa yang dikenal dengan nama Kiai Patah itu. Sebenarnya aku belum selesai. Aku ingin menegaskan sekali lagi, akibat yang parah dari tingkah laku kalian di sini. Kematian dan kematian. Aku pun sebenarnya ingin bertanya, apakah anak-anak muda membiarkan kebohongan ini terjadi tanpa kesan apapun juga? Tanpa ada usaha untuk meluruskannya. Cukup. Ki Bekel hampir berteriak. Jangan beri kesempatan orang itu mengigau. Kita harus segera membawanya ke Banjar. Beberapa orang tua pun sudah tidak sabar lagi. Mereka segera bergerak ke arah tiga orang yang harus mereka tangkap itu. Namun dalam pada itu, Mahisa Pukat berkata lantang. Aku peringatkan kalian sekali lagi. Jangan menyulitkan diri sendiri.
Jika kalian memaksa kami untuk membela diri, maka akibatnya akan sangat pahit bagi kalian sendiri. Persetan, jawab Ki Bekel lantang. Lakukan sekarang. Apalagi yang kalian tunggu? Kata-kata Ki Bekel itu merupakan perintah. Orang-orang yang sudah berada di halaman itu pun menebar dan mengepung ketiga orang yang mereka anggap sangat berbahaya. Bahkan beberapa orang telah melingkari rumah itu dan masuk lewat pintu dapur. Mereka mencari ke setiap sudut rumah, jika saja ada orang lain di dalam rumah itu. Tetapi ternyata rumah itu kosong. Rumah itu hanya dihuni oleh orang yang mereka kenal dengan nama Kiai Patah itu. Sementara itu Kiai Patah bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bersiap di halaman. Mereka juga telah menebar menghadap ke tiga arah pula. Mereka memang harus menghadapi lawan yang telah mengepung mereka. Namun dalam saat-saat terakhir Kiai Sabawa masih berkata, "Kita tidak akan menjadi pembunuh di sini. Hanya jika hal itu terjadi di luar kehendak kita, apa boleh buat. Namun kita harus mencegah sejauh dapat kita usahakan." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk kecil. Tetapi mereka tidak sempat menjawab, karena beberapa orang telah datang menyerang. Mau tidak mau, ketiga orang itu memang harus berkelahi. Jika mereka tidak melakukannya, maka mereka akan diikat dan diseret ke halaman Banjar dan tidak mustahil bahwa mereka benar-benar akan dibunuh oleh orang-orang yang ketakutan karena rahasia mereka yang telah mereka sembunyikan beberapa tahun itu akan terbongkar sehingga hal itu akan dapat menimbulkan persoalan di antara keluarga sendiri. Ternyata bahwa Kiai Sabawa, kawan Mahendra itu adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Meskipun ia tidak mempergunakan kekuatan dan kemampuannya yang dapat membahayakan lawan-lawannya, namun ia telah mempergunakan tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya untuk mendorong tata geraknya sehingga menjadi semakin cepat. Karena itulah, maka ia telah membingungkan lawan-lawannya. Beberapa orang yang datang bersamaan, tiba-tiba saja telah terdorong surut dan bahkan beberapa orang telah jatuh terpelanting di tanah. Orang-orang padukuhan itu tidak tahu apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh orang tua itu. Namun mereka benar-benar tidak dapat mendekatinya. Ketika dengan marah yang sangat mereka menyerang orang itu, maka justru merekalah yang telah terlempar jatuh. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah melakukan hal yang serupa. Tetapi anak-anak muda itu ternyata lebih garang dari Kiai Sabawa sendiri. Baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat telah melemparkan pula beberapa orang lawan. Namun orang-orang itu menjadi kesakitan. Punggung mereka terasa menjadi retak dan bahkan di antara mereka yang sulit untuk dapat bangkit kembali. Beberapa orang kawan mereka telah mencoba mengangkat dan membawa mereka menepi. Tetapi satu dua orang yang lain telah terjatuh pula. Demikianlah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berusaha untuk melindungi diri mereka sendiri. Karena terlalu banyak orang yang datang menyerang, bergelombang mengalir tidak putus-putusnya, maka semakin banyak pula orang yang telah terlempar dan mengerang kesakitan. Sementara itu, serangan mereka yang meskipun mengenai anak-anak muda itu, tetapi seakan-akan mereka tersentuh pun tidak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang telah mendapatkan latihan-latihan yang tuntas, ternyata mampu meningkatkan daya tahan tubuh mereka sehingga pukulan-pukulan wadak dengan alas kekuatan yang sewajarnya tidak dapat menyakitinya. Tetapi ternyata jumlah orang-orang padukuhan itu terlalu banyak. Sehingga semakin lama, serangan-serangan yang mengenai Mahisa Murti dan Mahisa Pukat semakin mengganggunya. Bahkan ada di antara mereka yang mempunyai kekuatan yang mampu menyakiti anak-anak muda itu. Karena itu, maka ketiga orang itu, terutama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, telah meningkatkan kecepatan gerak mereka pula. Namun hal itu agaknya juga sangat berpengaruh terhadap lontaran kekuatan tenaga mereka yang telah dilambari dengan kekuatan cadangan. Tanpa menyakiti mereka, maka mereka tidak akan menjadi jera, berkata Mahisa Pukat di dalam hatinya. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Pukat telah bertindak lebih keras. Ia benar-benar telah menyakiti orang-orang yang telah menyerangnya itu. Dengan keras Mahisa Pukat telah memukul dan membanting orang-orang padukuhan yang tidak tahu diri itu. Tetapi sebenarnya lah bahwa yang telah mulai menyerang Kiai Sabawa yang dikenal oleh orang-orang padukuhan itu dengan nama Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat adalah justru orang-orang kebanyakan sebagai satu cara untuk menjajaki kemampuan ketiga orang itu. Namun, ternyata bahwa ketiga orang itu benar-benar orang yang memiliki kelebihan. Seberapa banyak orang yang datang, maka mereka pun telah terlempar dan terdorong surut. Bahkan terbanting jatuh dan berguling-guling di tanah.
Iblis manakah yang telah merasuk ke dalam tubuh mereka, sehingga mereka mampu mengatasi orang sekian banyaknya, geram Ki Bekel. Orang yang bertubuh tinggi dan berjambang lebat itu pun menggeram. Biarlah kami yang menyelesaikan mereka. Ki Bekel mengangguk kecil. Katanya, memang kitalah yang harus menyelesaikan mereka. Semakin lama mereka justru semakin menarik perhatian orang-orang banyak. Orang-orang itu akan menganggap ketiganya orang yang baik, yang tidak mau melukai mereka meskipun harus melawan sekian banyak orang. Orang bertubuh tinggi itu mengangguk pula. Namun kemudian ia pun berkata kepada beberapa orang yang ada di sekitarnya. Marilah. Kitalah yang harus menyelesaikan mereka. Kita tidak akan sempat membawanya ke Banjar. Kita selesaikan saja mereka di sini, berkata orang yang agak gemuk itu sambil menarik goloknya. Bersambung ke bab 115. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.